minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Nasta'in Amin. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah siap ya untuk mendapatkan materi kita pada pagi hari ini dengan judul Menyusun Digital Marketing Team bersama Coach Alfian Rendra, CFO Bisaron.id. Langsung saja kepada Coach Alfian Rendra, kami persilakan. Tafadhol Mashkur. Oke. Bentar. Oke, slide saya keluar belum, Mas? Udah ya? Keluar. Cuma hanya tampilan dari folder ya, Mas Alfian Rendra ya. Gambar-gambar ya? Gambar. Ini udah keluar. Udah saya besarin. Sudah. Saya Belum. besarin, ya? Mungkin masih OTW ini. Udah keluar? Bentar. Belum. Masih sama. Oke. Mungkin kalau tidak bisa saya bantu melalui dari sini. Boleh. Oke. Saya sapa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar bagus ya teman-teman ya? Enggak mendem ya? Jelas. Enggak mendem suaranya? Oke. Bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mari teman-teman kita awali Jumat berkah pada pagi hari ini dengan banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa menghirup udara segar, ya bisa sehat, dan tentunya bisa belajar bersama teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapat pada pagi hari ini berkah, tambah kebaikan, bisa jadi amal jariah buat saya dan juga buat teman-teman juga yang nanti akan mempraktekkan dan mengajarkan kembali. Dan semoga ya kita semua di sini itu bisa tumbuh menjadi lebih baik dan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika teman-teman ingin sukses dunia akhirat, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok teladan yang sudah terbukti, ya, sudah terbukti dan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Baik, apa kabar teman-teman? Masih semangat untuk belajar? Semangat ya? Semangat, Ustaz. Insya Allah di Jumat Berbagi ini saya akan banyak ngobrol aja sih, cerita pengalaman bagaimana saya menyusun tim ya, bersama tim itu mencapai target dengan digital marketing tim ini. Nah, kenapa sih harus ngomongin tim ini? Karena memang berat sekali ya teman-teman kalau kita itu mengeksekusi semuanya sendirian. Nah, teman-teman pernah nggak ngerasain making sendiri, kemudian jadi marketing sendiri, closing sendiri, ya kemudian udah banyak belajar workshop kemana-mana, tapi eksekusinya susah. Nah, ternyata memang jawabannya di sini. Ini pencarian saya selama ini ternyata kenapa kita itu susah mengeksekusi banyak ilmu yang kita kuasai, karena memang kita nggak punya tim. Nah, mungkin bisa dilihat di slide teman-teman. Next, Mas Nur. Ini kodenya ya, next Mas Nur karena operatornya dari Mas Nur. Nah, ini salah satu quote yang saya dapat dari teman saya yang akhirnya membuat saya terinspirasi untuk membangun tim. Karena apa? Waktu itu obrolan sama teman saya dan saya ngelihat statusnya dia, ya, sejenius apapun Anda, sejenis apapun kita, ya, kalau kita nggak bangun tim, walaupun kita pinter, walaupun kita jenius, kita akan kehabisan waktu. Intinya, ya, sehebat apa sih kapasitas kita? Ya, paling sih kekuatan kita waktu ini cuma 24 jam sehari. Misalnya teman-teman harus jadi marketing, harus mengeksekusi ilmu branding, mengeksekusi ilmu apa namanya yang saya dapat ini nggak mungkin
nanti teman-teman mengeksekusinya sendiri. Pasti perlu yang namanya sebuah tim. Nah, kalau teman-teman nggak bangun tim atau nggak bangun tim dan sistem, ya teman-teman akan kehabisan waktu. Jadi quote ini sangat-sangat menginspirasi saya, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membangun sebuah tim. Ya, karena tim itu keniscayaan. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat di awal-awal dakwah beliau, ya kan. Selain beliau melakukan taskif, pembinaan, beliau juga Rasulullah SAW juga ya membangun sebuah tim, ya, yang mana di awal-awal dakwah Rasulullah itu juga timnya cuma sedikit, ya. Kalau di Mekah itu ya sekitar 40 orang lah yang tercatat dalam sejarah membersamai Rasulullah, ya, selama 13 tahun. Ya, jadi ini quote ini teman-teman garis bawahi, ya. Jadi teman-teman walaupun teman-teman pinter digital marketing, teman-teman pinter misalnya iklan, teman-teman pinter jago closing, teman-teman pinter sejenius apapun teman-teman. Kalau teman-teman nggak bangun sistem dan tim, teman-teman akan kehabisan waktu. Nah, ini quote yang sangat dahsyat, dicatat, digaris bawahi. Oke, next ke slide berikutnya, Mas Nur. Kita akan naik ke slide berikutnya. Nah, apa sih alasan saya bangun tim? Karena memang ya jika kita pengen menghasilkan ratusan juta per bulan, mungkin kita sendirian bisa. Kita jadi broker atau jadi profesional, itu mungkin kita bisa menjadi bisa menghasilkan ratusan juta per bulan. Tapi kalau kita pengen ya membangun mesin pencetak uang atau mesin pencetak cash miliaran, tetap teman-teman harus bangun yang namanya organisasi dan tim. Ini kata kuncinya. Jadi sehebat apapun kita, kalau kita sendirian susah karena eksekusi. Ya, hampir ya perusahaan kelas dunia dibangun dengan sebuah tim dan organisasi yang bagus. Ya, bukan hanya ngomongin tentang saya sendiri nih. Sehebat apapun kita tuh sehebat apa sih? Kita punya waktu untuk mengeksekusi semua program-program marketing kita. Dan kalau kita lihat nanti teman-teman lihat petanya ya bagaimana membangun digital marketing team, ternyata banyak sekali yang harus kita eksekusi, yang mana kalau sendirian memang nggak bisa, gitu teman-teman. Nah, mungkin saya coba share slide dari sini biar enak, biar membantu mungkin Mas Nur. Keluar ya dari sini ya slide saya. Keluar Mas Ren. Oke. Siap. Nah, bagaimana sih untuk membangun tim digital marketing tim yang handal? Nah, teman-teman butuh 3 komponen ini. Yang pertama, teman-teman butuh people, butuh orang-orang dengan skill kompetensi tertentu, baik hard skill maupun soft skill. Jadi yang pertama, teman-teman harus menentukan dulu, ya, people dengan standar tertentu. Jadi bukan people yang sembarangan. Jadi beberapa guru saya ngajarin saya bahwa people itu bisa 2, bisa jadi aset, bisa jadi malah pengeluaran, bahkan malah jadi liability. Ya, bagaimana people itu bisa menjadi aset atau menjadi tim? Sebenarnya kalau kapital sih aset sih, cuma saya menyebutnya sebagai partner yang bisa mencapai goal-goal kita. Yang pertama teman-teman harus ya menemukan people dengan skill kompetensi tertentu. Jelas dia harus punya standar kompetensi tertentu. Nah, kompetensi ini terdiri dari pengetahuan dan skill. Ya. Kalau namanya skill, dia harus lewat latihan 10.000 jam. Nah, yang namanya soft skill dan hard skill ini memang beda. Jadi memang ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Ya, soft skill ini kayak kemampuan kita komunikasi, kemampuan kita leadership dan lain sebagainya, kemampuan kita mengelola emosi, kemampuan kita itu tidak baper dalam tekanan ketika ditagih brutal oleh manajer kita atau oleh atasan kita tidak tidak baper. Nah, ini soft skill. Beda lagi dengan hard skill. Hard skill ini kemampuan yang memang harus kita miliki. Misalnya kemampuan kita untuk komputerisasi, kemampuan kita untuk mendesain, atau kemampuan kita untuk bikin feasibility study dan lain sebagainya. Nah, ini pertama teman-teman kuncinya harus menemukan people yang right, ya, yang bagus. Ya, yang berikutnya teman-teman harus bangun yang namanya organisasi atau sistem manajemen yang kuat. Ya, termasuk nanti manajemen kontrol people-nya. Nah, jadi jangan sampai orang itu ya organisasi itu ya ngikuti orangnya. Harusnya orang itu ngikuti organisasi yang kita bentuk.
atau ngikuti aturan yang kita bentuk. Ya, jangan sampai kita ngikuti apa orangnya. Nah, itu perlu sistem yang bagus. Ya, dan memang kita punya standarisasi yang bagus sehingga orang-orang yang masuk ke tempat kita nantinya akan menjadi lebih baik dan juga tersaring orang-orang pilihan yang sudah kita standarisasi dari awal. Nah, yang berikutnya adalah ini kunci yang sangat dahsyat yang saya temukan bahwa ternyata untuk bisa menggerakkan roda organisasi people yang hebat ini dan organisasi yang hebat itu dibutuhkan yang namanya leader atau manajer yang hebat untuk mengelola dan mengarahkan tim yang kita bentuk ini untuk mencapai target. Jadi kuncinya itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama adalah people yang hebat yang memang punya kompetensi tertentu, ya, yang udah kita standarisasi kompetensinya ini yang kita butuhkan untuk mencapai target. Yang kemudian adalah rule of the game-nya, aturan mainnya atau organisasinya, sistemnya, ya. Karena kalau nggak ada aturan main dalam sebuah organisasi, tidak ada kebijakan, tidak ada aturan, akan susah nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah leader. Nah, ini kunci yang sangat dahsyat, yaitu agar mampu menggerakkan organisasi dan menggerakkan people yang hebat ini dibutuhkan leader yang strong. Makanya saya sebut namanya strong leadership. Makanya tim yang hebat itu disupport oleh sistem dan organisasi yang kuat juga. Jadi ini 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan. Ya sistem, ya people, ya leader, ya, dan memang semuanya harus punya standarisasi tertentu. Jadi standar leader yang kita butuhkan seperti apa? Karena beda nanti. Ya, memimpin 100 orang sama memimpin 3 orang itu standarisasi leadership-nya beda. Ya. Mimpin 10 orang, mimpin 1000 orang nanti beda. Kapasitasnya akan beda. Dibutuhkan kompetensi tertentu untuk bisa memimpin ya pasukan yang begitu banyak. Nanti kalau misalnya organisasi kita membesar. Itu teman-teman. Nah, ini kuncinya teman-teman bisa tulis, bisa lihat di slide. Ya, teman-teman butuh people yang bagus, yang memang dari awal teman-teman rekrut ya dengan standarisasi tertentu, kemudian manajemen sistem kontrol yang bagus, kemudian leader yang strong. Nah, ini kuncinya. Nah, berikutnya apa sih definisi leader? Nah, sebelum kita ngomongin ngomongin tentang tim, kita akan ngomongin tentang definisinya dulu. Jadi kalau teman-teman belajar sama Ustadz Firly kan kita akan belajar definisi dulu ya. Jadi definisi tim itu apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini. Jadi tim itu apa sih? Tim itu adalah sekelompok orang yang saling berhubungan ya atau bekerja sama untuk tujuan yang sama. Nah, dalam tim setiap orang mempunyai tugas yang mana dalam tugas tersebut terdapat subtugas yang saling terkait. Kemudian tim memiliki anggota dengan keterampilan dan menghasilkan sinergi melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk bisa memaksimalkan kekuatan mereka ya dan ya meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada orang-orang tertentu ya untuk mencapai satu goal dan tujuan tertentu. Jadi kuncinya kita juga harus punya yang namanya common goal. Jadi teman-teman, kalau kita sudah punya people ya, udah rekrutmen people yang hebat, kemudian udah punya ya, kemudian standar yang kuat, ya, kemudian leader yang hebat, tentu kita harus punya yang namanya sebuah goal. Nah, namanya organisasi ini kita bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kalau nggak ada goal, itu nggak menarik permainannya. Organisasi ini jadi ya nggak begitu seru gitu loh untuk kita kembangkan. Makanya harus ada goals. Nah, dan goals ini nanti akan saya ajarkan bagaimana membuat goals ini goal besar dipecah-pecah jadi kecil sehingga akan sangat mudah untuk eksekusi sesuai dengan kemampuan timnya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit teori tentang bagaimana membangun sebuah tim. Nah, hari ini saya mau banyak cerita tentang bagaimana sih saya pertama kali bangun tim. Nah, jadi pertama kali dulu saya bangun tim itu mulai dari kecil banget, dari 3 orang. Dan memang alhamdulillah bersama tim ya saya bisa menjual ratusan sofa, kemudian mebel juga puluhan, ya kan? Kemudian ribuan buku dan kaos. Ya, buku itu sempat kita launching beberapa buku yang saya jualkan itu 10.000
buku setiap kali launching. Itu waktu itu 8 bulan kita jualan 10.000 buku. Kemudian puluhan event, workshop, seminar, itu cuma lewat digital marketing. Dan sebenarnya itu bukan kerjaan saya sendiri. Dan saya memang tidak mengaku ini, saya sendiri ini yang hebat. Bukan. Itu memang karena tim saya yang hebat. Saya tanpa tim bukan apa-apa. Nah, jadi saya mulai fokusnya itu memang jualan. Jadi fokus saya itu dari awal itu memang marketing. Produknya apa saja bisa dijual. Jadi gitu, itu ya begitu. Makanya saya dulu banyak bereksperience kepada banyak produk. Kalau saya jual produk sofa gimana sih? Atau di industri mebel. Kalau saya jual konveksi atau kaos gimana sih? Kalau saya jual workshop, seminar gimana sih? Kalau saya jual buku gimana sih? Nah, itu saya banyak bereksperience bersama tim ya. Termasuk akhirnya saya juga punya agensi itu bersama tim. Nah, itu teman-teman. Jadi awal mulanya kita mulai dari sedikit banget, dan memang nggak usah minder teman-teman. Saya pun mulainya malah dari brokeran ya. Jadi brokeran, akhirnya pusing ya, akhirnya nyari tim. Dan memang akhirnya kenapa sih saya akhirnya bentuk organisasi ya, bentuk sebuah tim? Karena memang saya pernah ngerasain jadi broker, pernah jadi freelancer, pernah ya, yang mana akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ternyata nggak bisa nih. Kalau kita sendiri cuma gitu-gitu aja nih, nggak bakal berkembang. Jadi kalau teman-teman pengen scale up ya, cepat keluar dari zona UMKM, itu intinya kan harus bangun pasukan. Nah, zona UMKM itu standarnya apa? Nah, ini kita harus punya standar nih, tentukan dulu nih goals-nya ya. Standarnya apa? Kalau Dinas UMKM ya dan koperasi itu menyatakan bahwa yang namanya kita itu bisa keluar dari zona UMKM itu adalah bisa keluar dari omset 400 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman itu omsetnya masih di bawah 400 juta per bulan, itu levelnya masih UMKM lah gitu. UMKM. Kalau teman-teman pengen keluar dari zona UMKM berarti 400 juta ke atas itu udah mulai kita main nanti standar kita adalah bisnis korporasi. Tapi itu dulu yang dilewati. Jadi saya itu dulu punya target ya, bagaimana kita itu bisa keluar dari zona UMKM. Itu di pasukan awal-awal kita. Jadi di pasukan awal-awal kita ya, kita pengen keluar dari zona UMKM, yaitu standarnya apa? Bisa omset 400 juta per bulan. Nah, makanya saya bentuk organisasi, saya bentuk sebuah tim. Nah, kalau organisasi apa sih? Definisinya organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama ya, yang terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Ya, kalau tujuannya profit berarti organisasi profit. Kalau tujuannya non profit berarti organisasi non profit. Bisa-bisa aja gitu. Nah, organisasi memang biasanya memanfaatkan satu sumber daya tertentu. Misalnya kalau dia punya lingkungan, berarti dia manfaatkan lingkungan yang ada. Kemudian metodologi atau framework, material, mungkin punya mesin, punya uang, atau beberapa sumber daya yang lain memang dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Ya, organisasi itu non-profit ataupun profit. Nah, definisi yang lain juga adalah orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi yang bersemangat untuk mencapai tujuan tertentu. Kuncinya di tujuan lagi, ya, di goals, ya. Untuk apa? Ya, tujuan tertentu dan menggunakan sumber daya yang ada secara sistematis, terkendali, dan memang adanya pemimpin. Nah, untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa menggerakkan organisasi, itu butuh yang namanya sebuah pemimpin, ya, yang akan memimpin operasional day to day-nya, ya, dalam eksekusinya, ya, dengan terencana dan juga tersistematis. Nah, ini teman-teman. Jadi kunci pertama, teman-teman kalau pengen scale up, ya, teman-teman butuh nih organisasi, belajar tentang organisasi, ya. Makanya rekrutmen di awal saya itu banyak kan orang-orang yang memang dia itu sudah terbiasa di organisasi, ya. Karena memang dari SMA saya suka bikin event. Jadi di SMA dulu ya saya memang raja bikin event. Dalam setahun saya bisa bikin 24 event. Yang mana saya dapat duit 2 dari sekolahan, dari sponsor. Nah, dari situlah saya mulai belajar tentang event organizer. Dan saya suka banget dengan event organizer pada waktu itu karena saya bisa dapat 2 cuan pada waktu itu. Ya, RAB sekolah juga turun, ya. Dan itu kalau sisa bisa dihabisin sama teman-teman organisasi pada waktu saya di Dewan Siswa gitu ya.
Kemudian kita juga boleh cari sponsor. Nah, ini menarik banget teman-teman. Nah, ini teman-teman apa namanya definisi dari organisasi. Oke, kita next aja. Nah, sebelumnya teman-teman tentukan juga dulu. Teman-teman ini harus memantapkan diri, ya. Tentukan dulu mau jadi apa sih, pedagang online atau pebisnis online, ya. Karena e-commerce atau internet marketers dengan digital marketers itu beda, ya. Karena ilmunya beda juga, ya. Kalau ngomongin internet marketers itu kita lebih ngomongin tentang self employee. Bagaimana seorang diri, saya seorang freelancer ataupun seorang self employee itu bisa menghasilkan duit dari internet, ya. Tapi kalau ngomongin digital marketing itu udah ngomongin tentang bagaimana building team. Nah, disinilah kita pola berpikirnya udah mulai strategis, ya, yaitu sebagai business owner. Karena apa? Menjadi pilot yang membawa puluhan penumpang itu ilmunya beda dengan menjadi supir taksi. Kalau menjadi seorang pilot yang nanti akan bawa puluhan penumpang, itu kan kalau ngomongin pilot itu ada suprastrukturnya, ada infrastrukturnya, ya, teknisinya juga harus punya standarisasi kompetensi tertentu, yang jadi leader pilot juga harus punya sekolah tertentu, ya kan, harus latihan tertentu sebelum dia bisa jadi pilot, ya, nggak bisa langsung jadi pilot, ya. Semakin besar kendaraan yang kita pakai, tentu standar kompetensinya akan berbeda. Teman harus terus belajar, ya. Seperti hari ini teman-teman, selamat buat teman-teman belajar ini, ya, teman-teman bisa menaikkan kompetensi teman-teman. Tapi belajar aja nggak cukup. Baca manual book tentang, ya, jago berenang. Tentu teman-teman hafalin bisa jago berenang untuk masuk ke kolam renang. Tentu, ya, sampai kiamat pun teman-teman nggak akan bisa berenang. Makanya harus tetap dilatih, ya. Jadi pengetahuan plus skill. Skill itu butuh latihan. Latihan dan latihan. Ya, sampai 10.000 jam. Kalau benar-benar. Nah, berikutnya, ya, barulah itu disebut namanya kompetensi tertentu. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman itu harus nentuin dulu di awal. Ya, pengen jadi seorang pedagang atau pebisnis. Ya. Nah, waktu itu, ya, saya memang ngawali bisnis dari palu gada. Jadi teman-teman, jadi broker dulu, broker percetakan, broker konveksi, ya. Saya belajar dulu sama apa namanya Dagadu. Waktu itu ketemu dengan orang produksi Dagadu, kepala produksi Dagadu, jualan kaos doang itu bisa 24 M penghasilannya. Kaos doang di Jogja, beneran. Nah, dari situ saya mulai belajar apa namanya dunia konveksi pada waktu itu. Itu pertama. Nah, pertama kali saya masuk jadi broker. Jadi tidak langsung jualan jadi broker, kita buka jasa, bikin kaos, bikin jaket dan lain sebagainya. Pada waktu itu awal mulanya, ya teman-teman, saya mulai dari salah satu kemampuan dasar, ya, di Google Marketing, yaitu SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana murah, bikin jaket murah, ya, bikin kaos apa namanya untuk angkatan, ya, itu bisa nomor 1 saya di Google. Dan inceran saya pada waktu itu adalah semua kampus dan SMA seluruh Yogyakarta. Dan alhasil bisa ternyata dari itu aja, dari SEO aja. Pada waktu itu belum segencar sekarang menggunakan ads dan lain sebagainya, belum ada. Kita hanya rajin saja bikin artikel dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan, wah, itu capek juga ternyata jadi single factor itu. Ya, saya beli kain sendiri, ke toko kain sendiri, ya, habis itu ngangkat sendiri, ya, kadang itu closing juga, masang iklan sendiri, bikin konten sendiri, ya, making sendiri, ke pengiriman sendiri, semuanya sendiri. Waktu itu saya udah batin nih, ini mau sampai kapan saya sendiri? Ya, saya butuh sebuah tim untuk bisa apa namanya lebih baik lagi. Nah, makanya akhirnya saya putuskan, akhirnya saya pengen berbisnis, bukan hanya berdagang. Ya. Tapi kalau teman-teman belum punya modal,
dagang dulu ya, belajar dagang dulu boleh ya. Tapi kalau udah udah siap, putuskan untuk benar-benar jadi seorang digital marketers ya. Nah ini teman-teman, ini di slide ini cuma gambarin aja, teman-teman segera hijrah deh kalau misalnya teman-teman sudah kelamaan nih di sini. Memang kalau jika belum punya modal, baiknya teman-teman nyari dulu pengalaman ya, nyari modal ya. Cari modal tidak mesti dari investor ya. Kita bisa modal itu banyak sekali teman-teman. Koneksi itu termasuk modal. Waktu saya memulai konveksi ini, saya mulainya dari koneksi memang. Ya, saya punya koneksi di Dagadu, saya diajari beliau, kemudian diakseskan toko kain, kemudian saya bangun kepercayaan sama toko kain, saya bangun kepercayaan juga dengan konveksi, sehingga di toko kain kita bisa ambil kain dulu, bayar nanti, ya tempo, kemudian di konveksi kita juga bisa bayar tempo. Nah, dari konsumen itu DP dulu untuk bikin untuk belanja kain, untuk DP aja. Itu udah sangat dahsyat itu. Jadi the best broker itu kan. Nah, kita mulai dari situ dulu ya. Mulai dulu dari situ, tapi teman-teman harus menguasai benar ilmunya ya. Jadi self employee boleh, jadi makeler boleh, jadi reseller boleh, jadi tim support boleh ya. Saya juga dulu kerja jadi profesional juga ya. Kemudian sambil belajar menjadi seorang leader di situ. Nah, kemudian jangan lama-lama. Kalau teman-teman memang udah memutuskan dari awal pengen berbisnis, pengen bangun tim, ya teman-teman harus belajar lebih baik lagi. Ya, katanya pengen lebih bermanfaat buat orang lain kan, lebih banyak rezekinya. Ya, banyaklah ngerekrut orang. Biar apa? Rezekinya juga tambah banyak. Karena mereka itu yang kita rekrut, apalagi orang-orang yang mereka punya keberuntungan yang bagus itu. Nah, itu bisa bikin rezeki kita juga akan bertambah, karena kita bertambah ini wadah untuk tempat mencari rezekinya gitu teman-teman. Segera hijrah ya teman-teman. Nah, kenapa segera hijrah? Karena sehebat apapun skill Anda, waktu kita hanya 24 jam teman-teman. Nah, segeralah hijrah, bangun tim ya. Jadi di nomor 1 itu teman-teman bisa lihat di slide tuh. Ya, kalau teman-teman udah punya perasaan galau, ngerasa kok bisnisnya gitu-gitu aja, kok scale up susah, udah ikut ke workshop kemana-mana kok susah eksekusi, ya teman-teman butuh bangun tim. Kalau memang teman-teman belum sanggup bangun tim, kolaborasilah dengan orang yang sudah punya tim, atau digital marketing partner, atau agensi iklan dan lain sebagainya, silakan berkolaborasi. Itu akan jauh lebih cepat daripada teman-teman mengeksekusi sendiri. Yang berikutnya, di nomor 2 itu, nah, saya itu pernah dalam sesi pengalaman saya itu belajar banyak hal. Waktu itu obsesi saya itu menguasai minimal 3 sumber traffic terbesar di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat pasar internet, itu nomor 1 kan Google dan YouTube. Itu bisa permainannya bisa 2, bisa organic marketing, bisa juga paid marketing atau berbayar. Ya. Nah, itu saya pelajarin dulu. Kemudian sosial media marketing. Sosial media marketing itu WhatsApp, Facebook, ya, WhatsApp, Facebook, sama Instagram itu jadi satu. Itu satu perusahaan. Nah, termasuk Line itu juga teman-teman bisa pelajari, itu lumayan juga. Nah, pada waktu itu mentok di 2 itu, saya mau belajar lagi nih, mau belajar marketplace. Ya, waktu itu saya punya teman juga yang jago marketplace, namanya Mas Belian Tanoyo itu. Ya, ketika saya mau belajar yang ketiga ini, akhirnya saya mentok. Maksudnya mentok bagaimana? Ini aja, ya, saya ikut workshop kemana-mana, ya, yang Google marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp marketing, itu saya belum bisa eksekusi, belum bisa praktek. Mau belajar lagi yang lainnya, ya. Wah, ternyata berat juga. Nah, saya mentok nomor 3 itu. Padahal kalau teman-teman lihat roadmap-nya, sumber traffic harta karun di internet, itu minimal ada 6, teman-teman. Ya, ada 6. Google, YouTube, sosial media, marketplace, ya, baik berbayar maupun gratisan, ya, own traffic, ya, itu traffic kita, database kita sendiri, kemudian TikTok marketing, nah, yang terakhir LinkedIn. LinkedIn ini juga menarik sama teman-teman. Kalau teman-teman target marketnya pas, LinkedIn ini menarik buat teman-teman pelajari. Tapi di nomor 2 saya mentok. Akhirnya saya putusin, ini nggak bisa. Saya harus praktek dulu.
saya harus bangun sebuah tim, teman-teman. Nah, ini pengalaman saya nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di slide. Jadi, pengalaman saya untuk bisa omset 50 sampai 100 juta itu nggak perlu banyak-banyak, ya. Perlu 3 orang tim aja, ya. 3 orang aja. Mulai dari apa? 1 advertiser, 1 content creator, ya, 1 CS online atau deal maker. Jadi advertiser ini datengin traffic, content creator ini brandingnya, bikin konten-kontennya, ya, deal maker ini lebih ke CS deal makernya. Dan kalau mau tambahin lagi, 1 leader lah, CMO. Nah, goal pertama, ini permainan pertama, saya nyebutnya the execution game. Jadi kita harus punya rule of the game, ya, biar menarik nih apa namanya eksekusinya. Nah, sama tim dulu pertama kali. Nah, emang dari awal saya ajak tim saya ini untuk bisa tembus zona UMKM, yaitu 400 juta per bulan. Jadi kita bisa ngomset 400 juta per bulan. Nah, ternyata ketika kita jalanin dengan 3 orang tim, itu mentok. Mentok itu di 150 juta paling banter dengan 3 orang tim. Ternyata dengan 3 orang tim itu kita punya kemampuan tertentu yang cuma mentok sampai segitu. Dan ini tergantung produknya ya teman-teman. Produknya macam-macam. Nah, produk pada saat itu saya jualan sofa, ya, jualan sofa itu udah 400 juta per bulan. Yang sebelumnya itu jualan kaos konveksi, ya. Jualan kaos itu ya mentok kita di segitu dengan 3 orang tim pada waktu itu. Dan game pertama itu kita yaitu 100 juta pertama dari 3 orang tim ini. Jadi di awal-awal ya kita itu nyampe apa ya, kejar target dulu. Targetnya apa? 100 juta per bulan ya omset. Nah, kekuatannya di mana teman-teman? Ini rekrut, training, bimbing, ya. Jadi di awal-awal tim saya itu yang 3 orang ini itu bukan tim sembarangan. Jadi mereka memang udah punya kompetensi tertentu, ya. Jadi advertiser saya udah punya pengalaman, ya. Dari rekrutmen awal itu memang saya nyari orang yang sudah punya experience, udah pernah jadi advertiser, udah pernah datengin traffic, ya, udah pernah main Google, SEO dan lain sebagainya. Itu dari awal advertiser, ya. Kemudian kita training, ya. Training ini kita sekolahin, kita kasih modul, kita kasih webinar, kita bina, dan kita bimbing. Nah, cara bimbingnya pun saya unik, teman-teman. Jadi, pertama memang saya sebagai leader, saya bisa dulu. Pada waktu itu begitu. Di awal-awal, saya itu nggak boleh kalah sama tim saya. Saya itu bisa dulu. Kemudian, ketika saya bisa, ya, misalnya nih, saya bisa desain, bisa video, ya, bisa apa namanya bikin konten dan lain sebagainya. Saya bisa dulu. Habis itu, ya, dia suruh melihat kita bekerja, ya. Habis itu, kemudian kita kerja sama-sama nih, bareng-bareng nih, partneran nih. Nanti nggak usah lama-lama. Habis itu kalau udah bareng-bareng, dia mulai ngerjain sendiri, ya. Saya ngawasi, saya ngelihat, ya, saya ngelihat. Nah, itu delegasinya begitu. Jadi tidak langsung, oh kamu kerjain ini, enggak juga. Kita waktu di awal-awal saya bisa dulu, kemudian kita apa namanya dia ngelihat saya bekerja, kemudian kita kerja bareng-bareng, kemudian dia kerja, saya mulai cuma ngawasi saja sebagai SPV. Kemudian nanti berikutnya akhirnya dia udah punya polanya, sudah terbentuk polanya, dia bisa kita lepas, ya. Yang nanti kita apa namanya kita siapkan untuk menjadi tim leader berikutnya. Nah, kuncinya di situ, di rekrutmen awal. Jadi di rekrutmen awal ini teman-teman benar-benar harus punya standar. Kenapa sih UGM itu orang alumninya hebat-hebat, yang masuk ke tempat ke kampus UGM itu orangnya pinter-pinter, atau ke kampus UI itu pinter-pinter, ya? Karena memang dari awal sistem rekrutmen untuk masuk ke kampus UI ini itu gak gampang. Memang ada standarisasi tertentu, ada kompetensi tertentu untuk bisa masuk UI, ya. Yang akhirnya ketika di training, ya, ketika ditempa di UI, ya, nah itu orangnya keluar jadi hebat gitu loh. Ketika dibimbing, diarahkan, jadi benar-benar performanya hebat. Makanya dari awal kuncinya itu di rekrutmen ini untuk bisa menghasilkan tim yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ini, alhamdulillah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala.
ini saya dokumentasikan karena waktu itu senang banget sebagai anak muda, waktu itu masih kuliah, saya punya penghasilan 100 juta pertama waktu itu, mencapai target bareng teman-teman itu dari online. Ya, waktu itu produknya jasa bikin kaos dan jaket di Jogja. Walaupun kliennya nanti akhirnya banyak dari Jabodetabek dan Kalimantan. Ya. Kemudian saya juga pengen naikin omset lagi. Dari cuma satu produk itu jasa bikin kaos itu bisa omset 100 jutaan minimal. Kemudian saya naikin lagi mau ke 200 juta itu, saya bikin jasa bikin album tahunan, percetakan, dan akhirnya nanti bikin brand. Ya. Nah, itu sumber trafficnya dari mana? Saya dulu pelajari banget yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Ya, waktu itu. Saya bikin website namanya jaketkaos.com, kemudian bikin blog, bikin kaos di Jogja, dan lain sebagainya. Nah, tim awal-awal, teman-teman bisa lihat di slide, itu ada konten kreator, itu saya sendiri. Jadi saya pada waktu itu merangkap jadi konten kreator, saya bisa desain, bisa Corel, bisa Photoshop, belajar sendiri, ya, nggak kursus, otodidak, ya. Belajar sama teman-teman kos lah, ini begitu. Kemudian saya bisa edit video, saya bisa nulis dikit-dikit, ya. Saya jadi konten kreator pada waktu itu, full konten kreator sih. Nah, karena emang kuliah saya emang di komunikasi, emang saya senang di situ. Kemudian saya rekrut advertiser. Nah, advertiser ini dia sebagai SEO dan juga dia itu nyari endorse dari buzzer. Kita pakai buzzer Twitter pada waktu itu, kencengnya di Twitter. Kemudian satu lagi kita ada CSO, deal maker. Sebenarnya ada satu lagi itu lebih ke packing dan macam-macam lah, antar barang, kain dan sebagainya. Cuma itu nggak dimasukin ke tim marketing ya. Kalau tim marketingnya 3 ini. Nah, saya sendiri di situ sebagai CMO, ya, Chief Marketing Officer, merangkap untuk memimpin teman-teman di situ. Nah, itu di awal-awal, itu di tahun 2013 ya, kalau nggak salah, saya lupa. Sekitar segitu saya bangun tim awal dari 3 orang itu. Kemudian naik lagi, ya teman-teman bisa lihat di slide berikutnya ini. Kemudian saya naik lagi, mulai ke 4 orang tim. Nah, saya bangun brand pada waktu itu. Nah, jadi tadi kan level 1 ya. Kita bikin 4 level nih. Level 1 100 juta per bulan. Nah, level 2 200 juta per bulan. Ya, nanti level 3 300 juta per bulan menuju corporate, insya Allah begitu. Nah, dari 4 orang tim ini, ya, waktu itu di luar penjahit dan freelance, kita bikin brand. Kita bikin brand namanya JDM, Janah Distro Muslim atau Jogja Distro Muslim pada waktu itu. Nah, karena apa? Dengan bikin brand itu marginnya lebih besar. Dan pada waktu itu model bisnis kita itu sell in. Kita jualannya tidak ke end user, kita jualannya ke distributor agen. Pada waktu itu kita bikin paket 3 juta sama 6 juta. Itu full jualan online. Nggak ada offline-nya. 90% online. Offline itu cuma jadiin tempat transit aja lah. Begitu. Untuk waktu itu bisa diliput Trans TV, Trans 7 juga ngeliput. Itu ya biar ada liputannya aja gitu. Kita bikin offline store-nya pun di garasi. Ini di garasi rumah, teman-teman bisa lihat. Di garasi rumah. Dan saya juga bisa ngeblok satu konveksi di Bantul. Itu produk-produk saya yang digarap di sana. Karena kita bisa ngirim hampir 3.000 ya kaos lah setiap bulannya. Jadi total tuh belasan ribu kaos itu kita kirim terus. Dan itu kita udah mulai bikin brand. Nah, salah satunya yang memang laris banget itu kita bikin kaos distro yang tulisan zikir ini yang dipakai Kang Dewa. Jadi Kang Dewa dulu sempat kita endorse beberapa kaos kita, ada yang muslim, ada yang kaos tentang zikir ini ya. Dan kita dulu cuma bikin satu iklan ya, di kotamu sudah ada distro muslim. Nah, kita bikin paket keagenan gitu ya. Sudah punya kaos dakwah di lemarimu gitu-gitu. Kita bikin campaign iklan pada waktu itu. Dan itu full online ya, pakai Facebook sama Instagram lah, sama WhatsApp lah. Plus website juga sih. Itu kita gunakan itu. Dan itu mulai naik, permainannya mulai berbeda ternyata. Kita jualan paket 3 jutaan. Nah, paket 3 jutaan itu kita bisa untung 1 juta per kaos rata-rata.
Jadi kita jualan paket itu jual kesenang. Kita hanya tiap bulan tuh ya paling targetnya 40 paket, 50 paket. Jadi tidak ngecer juga begitu. Nah, itu mulai tim dengan 4 orang itu udah bisa sih teman-teman, 200 juta per bulan. Nah, ini dari garasi rumah, ini contoh-contoh kaos aja teman-teman. Kalau jejak digitalnya banyak sih di internet. Kita juga masuk ke Trans TV, Trans 7, IndiHome TV, ada beberapa liputan di Brilio dan lain sebagainya. Nah, silahkan cek aja teman-teman. Nah, ini dulu trafficnya cuma dari Facebook, Instagram, WhatsApp, kita masukkan ke para ikonnya. San Felixio pada waktu ke Turki, kita bikinin kaos tentang Remember 1453, ini waktu di Bukan Empat Mata, kemudian juga kita sering ngasih ke ustadz-ustadz karena emang target market kita itu anak muda yang suka ikut pengajian sih paling banyak. Pada waktu itu memang 2013 gelombang tentang hijrah ini lagi naik daun nih, ya. Hijrah riba, ya, kemudian hijrah apapun, artis hijrah, gitu-gitu lagi boomingnya. Itu momentum sih teman-teman. Ini juga saya mau ngomongin tentang momentum. Jadi momentum ini sangat penting teman-teman. Jadi terus dakwah ini pas tidak momentum hijrah mungkin tidak selaris itu pada waktu itu. Jadi winningnya itu juga dipengaruhi momentum. Ketika Zoom ini kan datang pas saat pandemi ini, padahal sebelumnya sudah ada, itu memang momentumnya dapat. Nah, itu teman-teman, ini juga. Nah, kemudian saya mulai menaikkan skill saya. Nah, ternyata untuk bisa tembus 400 juta per bulan, pada waktu itu saya mulai jualannya tambah lagi. Kita jualan sofa pada waktu itu, bantuin salah satu brand di Jogja, ya, kita sebagai advertiser partnernya, kemudian juga dapat komisi semacam jualah atau makelarnya, dan sofa ini juga kita untungnya 1 jutaan setiap kali minimal. Nah, saya memang sukanya jualan gitu, yang untungnya sekali untung produknya 1 jutaan. Makanya waktu zaman 2019 itu kan saya bikin workshop banyak banget tuh. Itu workshop saya kan rata-rata 3 jutaan, ya kan, 2 juta dan sebagainya. Saya tuh senangnya tuh sekali untung 1 juta gitu, atau transaksinya. Pada waktu itu memang seperti itu. Nah, kemudian saya mulai belajar kepada guru-guru, termasuk salah satu 2 orang yang di foto di slide ini adalah 2 orang yang benar-benar saya belajar banget dengan mereka. Yang pertama adalah Coach Dr. Armala. Saya belajar tentang manajerial di beliau. Pada waktu itu saya ikut fundamental business skill. Kemudian saya pelajarin juga tentang bagaimana the world class manager dan lain sebagainya. Kemudian saya juga punya mastermind bareng Mas Yoyo yang iklannya 1 miliar sehari itu. Nah, dari situlah saya punya metodologi, saya belajar dahsyatnya tentang framework, ya. Nah, itu dari situ juga, dari Mas Yoyo ini juga akhirnya punya impian untuk bisa go internasional. Jadi Mas Yoyo ini punya sekarang itu jualannya dari dulu sih, jualannya go internasional, 10 email dan nomor, ya, custom audience di pasar Amerika. Wah, bayangin kalau teman-teman punya 10 juta database kan, mau jualan apa aja bisa gitu kan. Nah, alhamdulillah di sini waktu mulai jualan sofa ini bersama tim saya, ya, itu saya benar-benar sofa itu pada waktu itu kita masuk, itu timnya kan belum banyak, dikit, ya, masih sekitar 5-6 orang lah. Itu omsetnya 100 jutaan, ya. Sudah 10-12 orang. Nah, itu alhamdulillah kita bisa naikkan dalam waktu 4 bulan itu dari omset 100 juta selama 6 bulan sih, bukan 4 bulan, 6 bulan itu bisa tembus 400 juta per bulan. Masya Allah, itu kalau bukan tim saya nggak bisa apa-apa. Dan memang itu terjadi ketika saya memaksimalkan kapasitas diri saya ternyata. Jadi ngaruh banget teman-teman. Jadi ikut workshop, ikut seminar, ya, dan teman-teman praktek, asal praktek loh ya. Praktek, kemudian ngajar lagi. Saya suka ngajar, kenapa? Karena dengan mengajar ilmu saya itu tambah banyak. Gitu. Dengan berbagi, insya Allah tambah banyak dan jadi amal jariah gitu. Ternyata
dahsyat sekali. Itulah yang menyebabkan scale up-nya itu bisa cepat, ya. Karena mungkin kita ini sekarang belum scale up, kapasitas diri kita ini belum siap di situ. Umpama gini teman-teman. Teman-teman di sini belum pernah belajar jadi CEO, belum punya experience jadi CEO, belum tahu fungsi CEO itu apa. Ya, teman-teman popong bolong lah. Tahu-tahu teman-teman ya didatengin orang terus bilang, Mas, ini perusahaan saya dikelola. Perusahaan saya ini billingnya, ya total asetnya 10 miliar. Kira-kira 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, kalau teman-teman nggak punya kompetensi di situ, bisnisnya tambah maju atau tambah bubar? Tambah bubar. Kenapa? Karena kita memang belum siap kapasitasnya. Makanya tugas teman-teman sekarang ini, kita belajar bersama ini, untuk menaikkan kapasitas teman-teman. Ya, maklumat teman-teman, informasi teman-teman, ya, kemampuan teman-teman, agar nanti ketika Allah itu ngasih kesempatan, ngasih peluang, ya, ngasih momentum, ya, itu teman-teman siap. Ya, jadi ketika kesuksesan itu kan ketika ketemunya kesempatan sama kesiapan nih, ketemu nih, momentumnya jadi, gitu. Ya, seandainya ada kesempatan, setiap hari itu pasti ada kesempatan sebenarnya. Tapi kita tuh nggak pernah siap, ya bahaya gitu loh. Apalagi teman-teman nggak siap, tahu-tahu dikasih beban yang sangat berat, itu bisa stres. Ya, itu teman-teman. Nah ini cerita saja. Nah teman-teman bisa lihat juga saya ada nge-YouTube sama masak habitnya dia kok bisa jadi leader tuh seperti apa. Nah gitu teman-teman. Nah ini slide berikutnya. Alhamdulillah saya dan tim bisa menjual puluhan event, seminar, workshop, puluhan ribu buku, sofa, kemudian kaos lewat online. Nah apakah saya pernah bangkrut? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Ya, saya pernah bangkrut teman-teman. Waktu itu bangkrutnya itu bukan karena bisnis ya, bukan karena bisnisnya ordernya itu kurang, tapi bangkrutnya itu karena pengen scale up terlalu cepat. Pada waktu itu saya menggunakan investor dan saya belum belajar sirkah, belum. Ya udah ketemu Mas Firly, tapi kita sama-sama masih belajar di 2013 itu. Ya. Ya akhirnya berujung riba. Saya baru tahu skemanya ini riba. Saya bagi hasil berdasarkan omset dan saya harus nyetor terus per bulan segini. Dan pada waktu itu juga investasinya itu tertunda, tidak langsung dikasihkan, bertahap. Dan banyak sekali sih ternyata kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada waktu itu. Dan memang ternyata modal itu bukan solusi, gitu. Bukan solusi. Waktu saya pengen scale up dengan menggunakan modal, saya belum siap. Ternyata jadi modal madul juga, gitu. Jadi modal madul juga. Jadi intinya ternyata modal itu bukan segalanya, gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman ada modal yang lebih dahsyat lagi sebenarnya adalah ketika teman-teman punya skill dan kemampuan. Teman-teman kalau sebagai pengelola syirkah yang amanah dan profesional punya kompetensi tertentu untuk mengelola usaha, itu investor tuh ngejar-ngejar. Mas, ini kelolain duitku, beneran. Tapi kalau teman-teman nggak punya kompetensi, ya itu duit dikasih berapapun hajar aja, hilang aja. Apalagi nggak punya finansial literasi yang dahsyat, ya, nggak punya perencanaan keuangan yang dahsyat, wah itu duitnya malah nggak tambah, malah berkurang. Nah ini gambaran, wah ini tim awal saya di awal-awal dulu, tim hore-hore lah ini. Ya, ini teman-teman bisa tahu saya yang mana. Saya yang pakai kacamata sendiri. Itu dulu gayanya masih cupu banget. Ya dulu kenapa foto kayak gitu biar kayak cross gitu dulu. Nah waktu bangkrut itu akhirnya saya jadi tukang bersih-bersih masjid selama 1 tahun. Waktu itu juga akhirnya ketemu Ustadz Firly itu di sini di acara tadabur tangi-tangi dan harbubur, ketemu juragannya Sarifah yang dulu sempat booming ya dengan 15 cabang ya bubur Jakarta itu kan Ustadz Firly itu yang punya. Nah di situ saya bersih-bersih masjid, ketemu sama Ustadz Cinta, saya mondok di pondok Ustadz Cinta,
karena saya pengen membenarkan cinta saya, karena waktu itu saya terlalu cinta kepada dunia dan lupa membangun cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membersihkan dosa-dosa saya dari riba dan lain sebagainya. Dan memang waktu itu saya minus ya, jadi kayak gagal nikah, minus dan lain sebagainya. Kuliah nggak selesai-selesai, hampir 8 tahun saya kuliah. Akhirnya saya bersih-bersih masjid. Ya bingung soalnya, udah nggak tahu mau ngapain. Ya kita tiap hari bersihin satu masjid satu. Selama setahun saya kayak gitu terus. Ya sambil jualan dikit-dikit lah. Nah dari situ ternyata saya ketemu banyak donatur, banyak orang-orang hebat, banyak pengusaha-pengusaha hebat. Ternyata dari bersih-bersih masjid. Subhanallah. Makanya rezeki itu sebenarnya bukan hanya dari usaha sebenarnya. Ketika kita ketemu bersih-bersih masjid, ketemu pengusaha yang ya kemudian dia jadi donatur di gerakan kita, kemudian kita juga diajarkan oleh dia untuk pelajaran-pelajaran bisnis, ternyata itu rezeki yang luar biasa, Masya Allah. Dari situ banyak berubah. Saya juga ketemu dengan komunitas pengusaha Rindu Syariah, ya, dengan teman-teman komunitas pengusaha hijrah juga di momen-momen itu. Mungkin ketika saya nggak bangkrut itu, mungkin saya nggak dapat momen itu, ya, karena mungkin masih bebel, karena anak muda punya duit kan, dao lah gitu. Cuma Allah mungkin sentil ya di situ bangkrut, akhirnya ya bisa belajar sama teman-teman hijrah riba, ya, teman-teman komunitas PRS, dan akhirnya sampai sekarang teman-teman itu yang support saya sampai hari ini ya di teman-teman Truly Muslim Planner. Nah, teman-teman wajib ikut tuh. Di nasional juga ada nanti Truly Muslim Planner seluruh Indonesia juga ada. Nah, dari situ. Nah, ini teman-teman bisa lihat di slide ya. Ini masih pada nyimak ya? Saya pengen tes dulu, masih pada nyimak? Masih. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Nah, itu tadi gambarannya teman-teman. Gambarannya bagaimana perjalanan saya ya, itu membuat tim dari 3 orang menjadi 12 orang dan bisa tembus zona UMKM atau lolos dari 400 juta per bulan ya untuk omsetnya. Jadi nanti kalau 400 400 ke atas itu nanti kita masuk ke udah keluar dari zona UMKM, udah mulai naik ke UKM. Jadi kalau UMKM itu kan unit kecil mikro ya. Mikro itu dari omset 0 sampai 400 juta per bulan. Nah, itu masih mikro. Jadi kita tuh mikro. Kalau misalnya teman-teman belum 400 juta per bulan, tapi kalau teman-teman di sini omsetnya udah miliaran, ada yang bisnis properti dan sebagainya, mungkin sudah bukan di situ, bukan UMKM lagi. Naik ke UKM. Nah, UKM ini dari 400 juta ke atas sampai 10 miliar itu masih disebut kecil menengah. Jadi kalau omset kita itu sebulan itu 10 miliar, di bawah 10 miliar itu masih kecil sebenarnya. Masih menengah. Nah, nanti kalau corporate itu omsetnya 10M per bulan. Nah, itu sudah mulai masuk nih ke korporasi. Dia adalah sebuah corporate, teman-teman. Nah, itu teman-teman tuh potong-potong goalnya. Ya, potong-potong goalnya. Terserah goalnya teman-teman mau goalnya apa, goalnya angka, dan setiap goal itu tentu ternyata nanti timnya akan tumbuh. Jadi untuk bisa omset 100 juta per bulan itu ternyata 3 orang tim itu udah cukup. Tapi kalau kita pengen 200 itu ternyata naik lagi. Pengen 300 juta per bulan ternyata timnya harus naik lagi. Ternyata sampai saya pada kesimpulan kalau saya pengen omset 400 juta per bulan ternyata minimal saya harus punya 12 tim. Itu standarnya seperti itu. Ini kalau di versi saya ya, di produk-produk yang saya jual tadi, yaitu buku, seminar, workshop, kemudian sofa, mebel dan lain sebagainya, itu di situ. Saya nggak tahu kalau produk-produk yang lain, silahkan teman-teman experience sendiri. Ya. Nah gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di slide, kelihatan ya semuanya. Di slide lagi, ini adalah framework marketing Bisyarah. Jadi saya menggabungin 2 framework yang lagi dikenal di publik, yaitu funnel marketing dan flywheel marketing. Saya adopsi itu dan kemudian saya bikin framework sendiri. Inilah yang saya sebut namanya framework marketing Bisyarah. Nah, teman-teman bisa lihat di framework marketing Bisyarah ya.
Kelihatan semua ya teman-teman ya frameworknya. Iya, kelihatan. Oke, siap. Nah, di framework apa ya, marketing bicara, teman-teman bisa lihat. Itu kan ada lingkaran dalam. Di lingkaran dalam itu ada yang paling inti itu ada namanya CRM, Customer Relation Management. Itu fokus framework marketing bicara. Fokus kita adalah ya menjadikan customer nanti marketers dan storyteller. Ya. Jadi fokus kita ke customer. Bukan hanya jualan ya, tapi fokus kita bagaimana ya membahagiakan customer sehingga customer ini menjadi marketers, menjadi storyteller. Nah, kuncinya itu adalah di culture service. Bagaimana kita menciptakan budaya service untuk punya misi untuk membahagiakan customer. Karena hanya customer yang bahagialah yang akan mau menjadi sukarela menjadi marketers kita dan mau bercerita tentang produk kita. Ya. Dan marketers paling dipercaya adalah datang dari customer itu sendiri yang pernah mencicipi produk kita. Itu adalah marketers paling dipercaya. Itu di dalam inti ya, yang ke bawah itu CRM. Ya, goalsnya apa? Customer menjadi marketers dan storyteller. Nah, yang berikutnya di lingkaran luar itu terbagi ada 3 ya. Yang warna kuning itu adalah marketing. Nah, kita akan banyak fokus hari ini di yang marketing. Kemudian yang biru itu adalah selling, yang merah itu adalah branding. Nah, yang kuning ini ya tugas marketing itu adalah mengubah orang yang belum tahu menjadi aware. Nih di atasnya, lingkaran luarnya, yang kuning. Teman-teman bisa lihat fokus yang kuning itu. Aware, ya aware itu adalah sadar akan merek, ya akan adanya kita, akan adanya jualan kita. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi itu ada namanya rule of the game. 7 pesan yang diulang berkali-kali sebanyak 7 kali kepada orang yang sama. Ya, mungkin dalam konten yang berbeda-beda bisa, tapi pesannya sama. Untuk apa? Untuk memecahkan yang namanya problem aware. Ya. Jadi orang itu kan punya otak namanya otak reptil, yang mana tugasnya menjadi polisi. Ketika ada brand baru, ada orang jualan baru, ya sesuatu yang baru, dia akan menolak. Dia akan seperti polisi, ya tidak langsung menerima. Tapi kalau dia 7 kali diulang terus, ya itu akhirnya dia sadar bahwa ada top brand ini. Dia mulai interest tuh biasanya. Nah, mulai naik lagi interest. Kemudian try, mencoba. Mencoba untuk apa? Mencoba untuk menghubungi, mencoba untuk beli. Jadi goals dari marketers itu bukan omset, ya, bukan closing. Ingat, ini digaris bawahi. Goals marketing itu adalah lead atau prospek. Saya menyebutnya database asset, ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan market size kita biar semakin besar marketnya. Ya, semakin luas dan market share-nya kita juga semakin besar gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan itu. Nah, makanya timnya sebenarnya nanti timnya biasanya kalau teman-teman pengen sempurna, langsung bikin 4 tim ini. Tim marketing sendiri, ya, tim branding sendiri, tim selling sendiri, tim CRM sendiri. Tapi kalau pengen teman-teman 4 orang ini ngefek, carilah yang memang dia levelnya strategis dan eksekusi. Wah, itu susah itu nyarinya. Dia bisa strategik, tapi dia bisa eksekusi. Gajinya agak mahal sih memang. Biasanya level-level strategik itu memang di atas 3 juta. Ya. Tapi dia kalau bisa terukur, itu lebih efisien sebenarnya. Jadi teman-teman, daripada teman-teman ambil fresh graduate, yang dia nggak punya kompetensi, kita harus ngelatih. Karena yang nggak bisa dibeli itu apa? Pengalaman dia. Misal nih, dia udah punya pengalaman pernah bekerja di sini, di sini. Itu, dia udah melewati 10.000 jam. Itu yang kita beli. Tapi kalau fresh graduate, benar-benar kita harus bina. Harus training. Ya. Nah, untuk di tim awal, tim leader, carilah orang-orang strategis. Yang dia juga paham eksekusi. Walaupun nanti akhirnya dia akan kita tempatkan di level strategis, tidak eksekusi. Ya. Nah, di level marketing ini,
Goalsnya itu track, ya, mengubah orang yang belum tahu menjadi tahu, kemudian tertarik, kemudian mencoba untuk menghubungi CS kita atau menghubungi kita. Ya, ingat goalsnya adalah lead, ya, calon prospek. Prospek sama suspek beda ya. Kalau prospek itu benar-benar dia sudah warm market, bukan cold lagi. Ya. Kemudian tugasnya selling apa? Tugasnya selling jelas. Tugasnya selling adalah closing, teman-teman. Tugasnya selling itu closing. Bagaimana dia itu ya beli, ya mencoba untuk beli untuk pertama kalinya. Ya. Kemudian kalau dia udah pernah beli, ya repeat. Kalau dia beli, dia bisa upselling, bisa juga cross selling. Bedanya apa upselling dan cross selling? Upselling itu naik ke atas. Kalau tadinya dia beli buku kita, oh dia beli seminar kita, beli workshop kita, nanti naik lagi dia ikut konsultasi ke kita, bahkan coaching ke kita, pendamping ke kita. Itu up. Nah kalau cross itu dibundle, ya. Misalnya bukunya nggak sekalian ikut e-course-nya Pak, nah gitu. Itu bundle. Kalau di McDonald kan nggak sekalian kentangnya Pak, nggak sekalian minumnya Pak, nah itu cross selling. Ya. Nah tugasnya tim selling itu adalah deal maker. Ya, mereka memang diciptakan untuk menjadi seorang deal maker. Makanya tugasnya selling itu di awal-awal itu pasti punya listing database nama yang dia pegang untuk dia kontak. Joy Girat itu kan punya 250 kontak, the best salesman in the world itu. Ya, di awal-awal karirnya dia itu memegangi 250 prospek. Ya. Nah, kontaknya dari mana? Dari tim marketing yang nyari kontak. Nah, jadi yang nyari kontak itu di marketing, yang edukasi di marketing. Udah tertarik masuk ke tim closing. Tim closing itu menambah yakin dia agar beli sekarang. Kalau nggak beli sekarang, intinya kesannya goblok lah gitu. Ini pokoknya harus sekarang gitu. Karena besok naik gitu. Karena ini terbatas dan lain sebagainya. Pakai teknik closing. Ada sekitar ratusan teknik closing sebenarnya yang bisa digunakan di situ. Nah, berbeda lagi dengan lingkaran yang merah itu. Merah itu adalah branding. Goals-nya itu kalau teman-teman brand baru bangun public trust. Terus bangun value, naikkan value. Kemudian goal akhirnya sebenarnya loyalty customer. Ya. Di awal bangun trust. Kenapa? Sama-sama jualan ya teman-teman. Misalnya teman-teman suruh jualan, ya. Saya misalnya jadi agen properti, ya. Saya jualan developer, ya, dengan kontraktor misalnya. Waktu dulu saya pernah jualan apartemen ya. Ketika saya jualan apartemen misalnya, yang satu pakai kontraktor PP properti, yang satu nggak tahu kontraktornya abal-abal. Itu gampang yang jualan yang ini nih. Ya. Karena apa? Trust. Di awal dakwah Rasulullah itu juga bangun trust, al-amin, yang terpercaya. Nah ini trust itu sangat-sangat penting. Makanya Khadijah itu mau menitipkan barangnya ke Rasulullah, karena Rasulullah itu trust. Bahkan ketika perang, musuh itu nitipin senjatanya ke Rasulullah, besok perang lagi, ya kan? Itu saking trustnya itu, kekuatan the power of public trust. Kemudian branding itu naikin value, ya. Biar orang tidak lagi beli berdasarkan value fisiknya saja, tapi value emosional maupun spiritual. Ya. Jadi sama-sama jualan sepatu, sepatu yang di sini punya value yang lebih nih. Karena yang jual adalah orang ganteng, misalnya. Yang jual itu terpercaya. Beda loh. Ya. Jadi loh, public trust itu penting gini. Sama-sama status. Ya. Misalnya saya adalah tokoh terkenal. Ya. Sama yang status orang biasa. Itu beda. Sama statusnya. Makanya Jack Ma tuh pernah bilang begini. Ya, dulu waktu saya itu belum dipercaya orang, ya, belum dikenal publik, ya. Saya ngomong tuh kayak kentut, nggak ada yang dengerin. Ya. Tapi ketika saya itu sudah punya public trust, saya itu dipercaya orang, dikenal, ya. Kentut saya aja menginspirasi. Contohnya apa? Contohnya ini quote tadi ini. Ini quote-nya Jack Ma. Ya. Quote-nya Jack Ma. Jadi kentut aja menginspirasi. Jadi inspirasi kan? Gara-gara buat kentut ini aja. Nah, branding ini bangun loyalty customer. Karena brand termahal di dunia ini kan saat ini Amazon, ya, habis nyalip Apple, itu dinilai kenapa dia mahal, karena dinilai dari valuasi
termasuk loyalty customer-nya. Jadi hampir yang beli Apple itu rata-rata orang-orang yang loyal. Masuk Amazon itu 80% belinya adalah loyalis yang akan repeat order. Gitu teman-teman. Nah ini framework-nya. Ini framework. Ya, dan masing-masing punya goal sendiri, punya program sendiri. Marketing itu punya goal sendiri, punya program sendiri. Selling punya goal sendiri, programnya juga sendiri. Branding juga, tim branding itu juga punya goal sendiri, program sendiri. Kemudian tim CRM pun begitu, goal sendiri, ya. Kemudian juga programnya sendiri. Nah, bayangin nih, kalau teman-teman nih, ya marketing aja, ya kita mau dapetin database, itu programnya bisa banyak banget tuh. Ya, itu nggak mungkin bisa dieksekusi sendiri. Ya, itu teman-teman. Oke, kita next aja ke slide berikutnya. Nah ini apa ya? Teman-teman udah ngelihat ya, slide-nya masih kelihatan. Ya, ini silakan teman-teman lihat. Ini susunan tim kalau teman-teman mau bikin dari awal itu mengeksekusi framework tadi. Karena framework yang saya ajarkan tadi itu nggak bisa dieksekusi kalau nggak pakai tim. Makanya nanti insya Allah judul buku saya itu salah satunya memang bahas tentang leadership marketing team. Ya. Nah, perlu ada yang namanya leader. Leader itu dinamakan CMO ini, Chief Marketing Officer. Ya, namanya seorang koki, dia yang meramu nih timnya ini. Kemudian ada yang namanya brand manager. Ya. Kemudian marketing manager, ini level manager ya. Kemudian sales manager sama CRM manager. Ya, levelnya manager. Ya, manager itu bagaimana? Standarisasi manager, dia bisa berpikir strategis. Ya. Dia punya tools manager. Tools manager apa? Dia bisa bikin goal, bisa bikin plan, bisa bikin eksekusi, bisa delegasi, ya, atau memimpin orang, kemudian bisa evaluasi dan bisa melakukan controlling. Ya, ini adalah tools management standar. Internasional semua sama. Ya. Itu. Jadi brand manager, marketing manager, sales manager, CRM manager. Ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah mulai serius, ya, mulai serius, mulai kembangkan lagi, teman-teman. Kalau bisa nanti akan dipisah, ya. Setelah itu di bawahnya ada content creator. Content creator tuh ada sendiri. Content creator tuh tugasnya konseptor ya. Dia bukan eksekutor. Nah, itu ada video maker. Video maker itu ada dua. Video maker eksekutor atau konseptor. Ya, silahkan cari. Nah, kalau yang level-level staff itu rata-rata yang bukan di manajer, rata-rata tugasnya eksekusi. Jadi bedanya eksekusi sama manajer gimana? Kalau eksekusi itu biasanya dia itu udah dikonsepkan, tinggal eksekusi aja. Misalnya saya nyuruh misalnya Mas Nur bikinin nasi goreng. Nah, level manajer tuh udah tahu. Mas Rendra butuh nasi goreng. Nasi gorengnya kayak gini. Dia akan bikinkan goalnya, bikinkan plannya dan sebagainya. Ya. Nah, bedanya level staff apa? Level staff itu begini. Mas Nur, caranya bikin nasi goreng itu caranya nasi dulu dinanak, kemudian masukkan dulu minyak, kemudian taruh. Nah, itu dia kayak gitu tuh. Ya. Detail eksekusinya sampai sedetail itu. Itu level staff. Termasuk nanti graphic design, copywriter. Ya, sebenarnya konten di internet itu kan cuma ada 3 ya. Copywriting, video, sama graphic design. 3 itu. Nah, kemudian sekarang itu udah berkembang teman-teman. Ada yang namanya media sosial strategis, ada media sosial spesialis. Ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke startup, itu ada namanya media sosial strategis. Saya punya teman kuliah yang sekarang jadi seorang media sosial strategis. Dia nggak eksekusi, cuma dia membuat strategi di semua media sosial, di semua 6 sumber traffic tadi, ya, di internet. Nah, kemudian dia juga punya tim yang namanya media sosial spesialis. Ternyata ada yang spesialisnya di YouTube, ada yang spesialisnya di Google, ada yang spesialisnya di Facebook, ada yang spesialisnya di TikTok. Nah, itu masing-masing tugasnya adalah mendatangkan traffic. Semuanya mendatangkan traffic. Di situ. Itu kalau udah mau lengkap, teman-teman. Nah, gimana? Ya. Nah, sebenarnya kesimpulan dari kita tadi, ya, kesimpulan dari program-program kita tadi, intinya begini. Untuk bisa membangun tim yang kuat, teman-teman harus punya yang namanya strong leadership.
Entah itu dari teman-teman atau teman-teman ngerekrut orang yang punya strong leadership. Kemudian yang berikutnya teman-teman harus punya yang namanya common goal. Goal ini penting. Makanya saya pecah menjadi 4 level tadi. Ya, yang namanya manajemen itu mulai dari goal, plan, eksekusi, ya, kemudian evaluasi, controlling. Strong leadership, karena yang bisa menggerakkan organisasi besar, organisasi hebat, itu hanya the strong leadership ini. Ya. Kalau leadernya kehilangan arah, tim kehilangan arah, karena leader ini cermin. Kalau leadernya sampai nggak punya visi misi, itu timnya nggak punya visi misi. Kalau leadernya nggak punya framework mau kemana, ya nggak punya gambaran peta mau kemana, timnya pasti nggak kemana-mana. Makanya disebut strong leadership. Inilah level CMO, Chief Marketing Officer. Ya, standarnya begitu. Ya, standarnya dia itu punya visi misi, dia bisa bikin goal, bisa bikin plan, eksekusi, bahkan delegasi, melakukan evaluasi ke timnya, dan melakukan controlling, menagih brutal, tagih brutal terus, tagih brutal. Nah, kemudian punya namanya common goal, teman-teman. Common goal ini goal yang kita sepakati bersama. Yang datangnya itu bukan hanya dari level BUD saja, tapi ini ayo kita bangun, kita punya goal bareng-bareng. Yuk kita mulai dari goal kecil dulu, dicak down. Dari 100 juta per bulan, dari 200 juta per bulan, 300 juta per bulan, sampai 400 juta per bulan, nanti sampai naik ke level-level berikutnya. Kemudian rule of the game, ya teman-teman harus punya sistem, punya aturan main, ya punya reward and punishment. Dalam permainan tim tidak punya reward and punishment sangat-sangat riskan, berat. Oh, Allah aja punya surga dan neraka, punya pahala dan dosa. Itu reward and punishment. Ketika kamu melaksanakan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat pahala. Kalau pahala kamu dapat surga, ada rewardnya. Ada punishment juga ketika kamu melanggar perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya, ya tahu saja nggak cukup. Perlu yang namanya action plan. Nah, kalau di kurs Armala itu, ya, saya belajar tentang eksekusi, detail eksekusi, itu sampai kita punya activity list harian. Jadi nanti SPV itu tinggal checklist activity. Oh, hari ini aktivitinya apa? Kita punya laporan harian. Kalau di tim saya, coba bisa tanya sendiri, itu tiap pagi punya plan. Hari ini mau ngapain? Ya, nanti sore dia laporan, apa yang udah tereksekusi. Dan dia di sore itu udah tahu besok pagi mau ngapain. Dia udah tulis plannya. Nah, bisa tanya sama Mas Nur, bisa tanya sama tim saya yang lain, Mbak Desi atau Mbak Rini dan lain-lain. Silakan teman-teman bikin action plan. Ya. Kemudian support risk taking. Jadi setiap bisnis ada risikonya. Kita ada support mereka ya, dengan sumber daya yang ada. Ya, tim kita butuh budget marketing, ya kita kasih budget marketing. Kalau misalnya dia gagal, kita juga support ya untuk bisa menghandle gitu. Kemudian di 100% itu melakukan semuanya 100%. Ya, memaksimalkan seluruh kemampuan. Dan yang bisa memaksimalkan ini leader. Ya. Jadi memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Harusnya kemampuan itu bisa segini loh, 100%. Kok enggak gitu. Nah itu. Itu bisa 100%. Kenapa? Enggak 100% kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Berikutnya adalah controlling dan evaluasi. Nah itu teman-teman. Jadi oke, next slide berikutnya. Nah, ini kalau tugasnya CMO ini secara garis besar sih. Teman-teman bisa tambahin sendiri. Pertama adalah membuat goal dan strategic plan marketing. CMO itu berpikir strategis, bukan hanya teknis. Ya. Jadi dia membuat goal biasanya. Dia pasti punya goal. Kemudian bikin strategic plan untuk mencapai goal itu. Lead measure. Kalau bahasanya fikroh dan torikoh. Itu bahasa agama, bahasa dakwah itu gitu. Fikrohnya apa, goalsnya apa, toriko untuk mencapai goals itu apa. Ini sebenarnya ambillah strategi yang sudah tervalidasi. Makanya saya lebih senang bekerja dengan framework karena sudah dilakukan namanya validasi. Sudah ada yang melakukan strategi ini dan berhasil. Kenapa kita harus coba-coba? Tinggal kita tiru detail itu jadi. Nah, kemudian yang kedua adalah ya tugasnya adalah memimpin tim untuk mengeksekusi program marketing. Nah, jadi nanti kita punya program-program tuh, ya program-program marketing, ya dan tugas kita memimpin tim. Kemudian melakukan riset, testing untuk strategi marketing. Nah, setiap strategi yang kita dapatkan itu harus di-testing. Rumusnya testing, winning, scaling. Ya testing, dapatkan winning campaigns-nya, winning iklannya,
winning marketingnya, winning strategiknya, kemudian scaling itu scale up, ya, naikkan budgetnya pelan-pelan untuk mengakuisisi marketnya. Kemudian mengatur budget untuk setiap KPJ iklan. Nah, biasanya bikin RAB sih. Untuk kalau misalnya saya ngeluarin 500.000, saya masukkan ke key opinion leader, saya dapat lead berapa, dapat kontak berapa. Kalau saya melakukan marketing ini, saya dapat duit berapa. Nah, itu bisa terukur, ya. Jadi biasanya melakukan evaluasi dan monitoring untuk pertumbuhan perusahaan. Ya, tugasnya SPV itu biasanya nagih brutal. Ya, dia bisa melakukan monitoring kepada SPV-nya. Supervisor ya SPV itu ya. Itu teman-teman. Nah, berikutnya sebelum tanya jawab, masih semangat ya teman-teman ya? Saya nggak ada feedbacknya nih. Masih, oke. Nah, ini saya kasih sampel aja salah satu tugas marketing. Salah satu tugas marketing di tempat saya itu adalah melakukan yang namanya list building. Ya, tiada hari tanpa list building. Hampir kebanyakan kegiatannya kita list building. Nah, Jumat berbagi ini juga termasuk kegiatan list building sebenarnya. Walaupun kita kemas dalam bentuk sharing. Ya. Nah, yang pertama, kita seorang strategic plan itu, kita bikin funnel-nya dulu. Nah, ini teman-teman lihat corong yang di sebelah kanan. Ya. Nah, cara mendapatkan database aset itu, nah ini tugasnya itu list building. List building itu nge-list database aset. Ya. Karena database ini sekarang adalah aset. Database is new currency, mata uang baru hari ini. Ya. Nah, kalau di funnel di tempat saya, ini di tempat saya ya, teman-teman silahkan customer journey-nya ditulis sendiri. Itu biasanya kita bikin seminar gratis, publisitas, ya kita diliput dan sebagainya di podcastnya orang. Ya, kemudian kita bikin e-book gratis, bikin video gratis, bikin webinar gratis, konsultasi gratis, kolaborasi, bikin konten gratis. Semuanya di sini gratis. Padahal kenapa gratis? Inilah yang disebut namanya magnet. Ya, lead magnet. Ya, ketika kita sudah merancang funnel, kita harus membuat namanya lead magnet. Ya. Orang itu kalau pertama kali belum kenal kita, itu nggak suka langsung dijualin. Makanya kita kasih yang namanya lead magnet. Nah, lead magnetnya itu berikan sesuatu yang gratis sebenarnya. Gitu teman-teman. Jadi berikan gratis dulu. Nah, kemudian bikin form pendaftaran. Kemudian bikin konten yang menarik. Bisa ngadain event atau webinar gratis. Kemudian ikut acara besar atau ikut komunitas. Kolaborasi dengan key opinion leader atau influencer. Endorse influencer. Bisa promosi dan membership. Kemudian lakukan sistem referral itu jauh lebih keren. Kemarin saya ikut ngobrol properti bareng Kang Wildan dan Mbak Zi ya. Dia banyak dapat closing propertinya itu dari kekuatan referral ini di properti syariah dan hampir 70% ya dari program referral ini. Kemudian buat landing page ya untuk lead magnetnya lakukan SEO dan gunakan aplikasi database jika perlu. Banyak sekali aplikasi database. Saya pakai WeGrab, sempat ini mau pakai kontak.com dan lain sebagainya untuk mengelola database-nya. Nah, kemudian baru di funnel yang teman-teman lihat corong itu, saya jual yang murah dulu. Buku, e-course, kelas-kelas pendek. Ini kalau di Bisaroh ya. Nanti di program yang lain beda lagi. Kemudian bikin kelas lanjutan workshop, trainer for trainer, kemudian buat mastermind, konsultasi, dan coaching. Kemudian terakhir nanti biasanya jadi partner kita. Nah, oke, ini PR buat teman-teman. Silahkan tuliskan 100 ide lead magnet. Lead magnet itu apa sih? Intinya apa-apa yang teman-teman bisa bagikan gratis untuk teman-teman bisa dapat database yang bisa menjadi magnet. Ya, menjadi magnet. Bisa apa? Free e-book, ya, free artikel yang jadiin PDF, ya, free kupon diskon misalnya free trial, ya, daftar sesuatu yang Anda gunakan, seri panduan via email, seri panduan dalam bentuk video. Ini seri panduan ini keren nih. Jadi orang terus-menerus mengkonsumsi itu. Kemudian konten eksklusif buat anggota. Kemudian checklist atau chat sheet. Ya, kemudian Excel misalnya template. Keluar Telegram gratis, kontes berhadiah atau giveaway, ya, webinar, rekaman webinar, komunitas eksklusif,
software atau aplikasi tools gratis, case study misalnya, case study, sampel, atau kasih sesuatu yang murah banget atau diskon yang gila. Teman-teman bisa lihat marketingnya Abdurrahman bin Auf ya, ketika dia itu dikenal sama penduduk Madinah itu jual unta itu murah tapi berkualitas. Jadi pembicaraan tuh, jadi viral marketing tuh bahwa Abdurrahman bin Auf tuh kalau jual unta dan kuda itu murah tapi berkualitas. Itu lead magnet. Ya, tapi sampai di situ, apakah Abdurrahman cuma jualan kuda? Tidak. Dia jualan pelana kudanya, dia jualan tempat minumnya, dia jualan aksesoris kuda dan aksesoris unta. Ya, upselling-nya di situ, cross selling-nya dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, itu teman-teman gunakan lead magnet. Bisa murah banget, bisa diskon. Makanya di awal-awal itu ya kayak apa namanya? Aplikasi Grab, Tokopedia dan lain sebagainya itu kan banyak ngasih diskonnya, ngasih cashback dan lain sebagainya. Kita bisa dapat murah banget. Nah, itu dia get database awal. Itu teman-teman. Nah, itu teman-teman, itu baru 18. Silakan teman-teman lengkapi. Saya saranin punya 100 ya. Saya punya 101 cara untuk mendapatkan 101 cara ya membuat lead ya, mendatangkan lead ya dan mengubahnya menjadi customer ya dan bikin dia beli lagi ya, repeat. Itu ada. Kalau mau silahkan nanti apa namanya acara hari ini, teman-teman kalau mau slide hari ini ya, teman-teman acara hari ini silahkan teman-teman bikin status ya di Facebooknya, di sosial medianya, di Instagramnya ya, kemudian bikin status insight apa sih, ilmu apa yang didapat hari ini. Kalau bisa tag saya. Nanti kalau udah di screenshot share apa namanya japri aja ke admin. Nanti insya Allah teman-teman akan saya kasih apa namanya slide ini. Syaratnya begitu ya, teman-teman. Ngisi database juga, jangan lupa database yang dikasih Mbak Rini nanti ya. Kalau nggak ngisi database nggak bisa dapat. Nah, itu caranya. Salah satu caranya. Teman-teman kalau mau dapat apa namanya materi saya hari ini ya berupa PDF ini ya, teman-teman silahkan isi database. Nah, itu praktek sekalian tuh. Oke, teman-teman. Oke, saya masih ada waktu nggak ya? Kita lanjut ya. Semangat masih teman-teman. Saya mau coba cari tahu Semangat. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab aja, Sat, karena sudah 30 menit lagi ya masuk sholat Jumat. Oke, sebelum tanya jawab, saya selesai dulu bentar ya, biar Oh iya, siap. Oke. Oke, nah jadi goalsnya marketing, teman-teman, ini jadi goalsnya marketing adalah prospek atau lead, bukan closing. Closing itu nanti tugasnya selling. Intinya di sini nih tangga marketing nih, aware, interest, try buy. Nah, sampai sini saja ya. Dari cold market menjadi warm market, jadi hot market. Nanti hot market itu di closing sama tim selling, gitu teman-teman. Nah, oke, next ini customer journey-nya. Pertama teman-teman bikin customer journey-nya. Dan di setiap customer journey ini, perjalanan customer ini, teman-teman bikin experience-nya. Kalau teman-teman menggunakan full digital, teman-teman bikin experience di full digitalnya. Dari membangun awareness-nya, consideration, sehingga dia beli, hingga after sales-nya, hingga dia menjadi loyalty customer-nya. Itu. Nah, kenapa harus pakai customer experience? Karena memang tugas kita itu sekarang itu membuat customer happy, membuat customer menjadi marketers. Ya. Nah, ini contoh aja customer experience bagaimana sebenarnya setiap experience itu seperti apa sih? Jadi misalnya gini, kita tuh banyak memberikan kejutan, ya, sehingga orang itu berkata, wow, terus dia happy, banyak mengasih value, banyak memberi lah gitu. Nah, ini nanti saya ceritain di sesi khusus aja, khusus oke, jadi bagaimana roadmap-nya, ini nanti akan saya ajarkan di acara ini, teman-teman. Jadi sebenarnya saya ini lagi berkolaborasi dengan Kang Wildan di tanggal 30 sampai 31, 2 hari full. Sebenarnya ini kita akan bikin namanya Sekolah Manajer Marketing Property Roadmap. Ya. Sebenarnya sekolah ini bukan hanya untuk manajer marketing properti saja, talent manajer marketing properti, tapi juga untuk orang-orang yang bisnisnya fashion, kemudian mebel, dan ya yang berhubungan lah dengan online begitu.
Nah, kenapa ini kita garap? Karena memang ternyata kebutuhan untuk manajer marketing properti yang terstandarisasi, punya kompetensi itu tidak banyak. Kita banyak melakukan rekrutmen ya lewat berbagai media, misal kayak Jogja Jogja Karir dan lain sebagainya. Itu ternyata susah menemukan yang level manajer seperti ini, ya. Banyak kan mereka belum punya experience, ya. Nah, kemudian kita juga mendukung ya bagaimana menuju 1 juta rumah properti syariah. Tentu untuk menuju 1 juta unit properti syariah ya itu diperlukan 10.000 marketers. Nah, ini kita akan, dan di sini akan perang nih. Saya sama Kang Wildan akan perang. Saya akan pakai teknik flywheel marketing, ya Kang Wildan akan pakai teknik funnel marketing. Dan Kang Wildan nanti banyak ngomongin tentang study case tentang properti karena dia prestasinya salah satu dengan WhatsApp marketing sekali launching bisa bikin membangun pasar e-commerce, bagaimana get database-nya. Nah, ini sekolah manajer marketing, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini dirancang untuk melahirkan pemimpin leader ya yang memang punya kompetensi ya, mampu membuat goal, plan, eksekusi, delegasi, melakukan evaluasi, mereka mampu menjadi CMO, memimpin tim, ya, menghasilkan traffic, memimpin tim branding, konten, tim selling, dan juga tim CRM. Kemudian mereka punya kompetensi yang memang hard skill dan soft skill tertentu. Kemudian sekolahnya memang cocok buat leader, business owner, calon manajer marketing, dan calon-calon manajer yang lainnya. Nah, ini sekolah offline kita, kalau ini sekolah teknis dulu waktu itu, kita banyak teknis, walaupun kita juga nyetak orang-orang strategis. Ini suasana belajar online-nya, waktu itu kita kolaborasi dengan Mas Pamuji, juga Pak dosen jualan, ya, waktu itu 2019, ya, waktu itu belum pandemi banget, kita bikin digital marketing property. Nah, kalau mentornya siapa? Salah satu mentornya ini, selain saya, ada Mas Wildan, ini sahabat saya, yang kemarin di tahun 2019 dapat award developer properti syariah terbaik 2019 ya pada waktu Silaknas di Yogyakarta. Nah, ini Kang Wildan yang isi expert. Dan ini di properti syariah sendiri kalau di DPS itu ada sekitar menuju 1 juta unit, sekarang ada 700 project di seluruh Indonesia. Nah, ternyata risetnya ada 7 juta orang yang belum punya rumah yang layak huni menurut kompas.com. Nah, ini tugas teman-teman untuk bisa menjualkan. Developernya udah makin banyak nih, ya kan? Tiap hari nyetak developer terus. Materinya apa aja? Ini materinya teman-teman bisa lihat, menyiapkan studi kelayakan marketing atau visibility study, marketing plan. Itu di Kang Wildan, audit kompetitor, kemudian 5 langkah menyelesaikan masalah marketing, ya, 5 funnel marketing for property, ya, kemudian teknik selling, follow up sampai handling serta closing, kemudian strategi pemasaran offline yang efektif, main core penjualan properti, dan formula 531 for property. Ini formulanya punyanya Kang Wildan lah. Nah, berikutnya di saya akan ngomongin tentang leadership marketing team, menyusun digital marketing team, strategic plan marketing, beda branding, selling, marketing, dan CRM, kita akan detailin lagi, flywheel marketing, get lead influencer dengan teknik call key opinion leader, 101 teknik dapat lead, database asset, list building, dan untuk eksekusinya kita pakai tools yang namanya 5DX marketing, the execution game. Jadi bagaimana menggunakan game untuk eksekusi goal-goal kita. Itu teman-teman. Ini acaranya tanggal 30-31. Dan kenapa sih harus ikut acara ini? Mentornya kece-kece. Saya dan kemudian materinya sampaikan praktis, update, masa kompetensi manajerial teman-teman, dan teman-teman akan belajar menjadi seorang leader, menyusun pasukan digital marketing. Dan harganya murah dibandingkan teman-teman harus coba-coba sendiri, praktek ya. Kemudian frameworknya memang terbukti proven, sudah dipraktekkan banyak perusahaan dan telah divalidasi di berbagai organisasi dan perusahaan. Dan 17 formula tadi ya untuk jadi manajer marketing kelas dunia itu ternyata investasinya murah, cuma 100.500.000 dan ternyata turun lagi jadi 990. Dan buat teman-teman hari ini, khusus teman-teman hari ini kita kasih harga
Rp590.000 atau hanya Rp35.000 per formula. Jadi 17 formula ada 17 formula itu hanya Rp590.000 ya, atau Rp35.000 per formula. Dan kita tidak jual formula satuan, kita jual 17 formula langsung, teman-teman. Itu silakan teman-teman daftar karena terbatas ya, seatnya terbatas, kita batasin. Dan buat teman-teman yang beli hari ini, teman-teman dapat harga spesial Rp590.000, bisa dicicil 2 kali ya kalau nggak salah. Nanti tanya aja sama Mbak Rini. Gitu teman-teman, info hari ini buat teman-teman, semoga bermanfaat ya ilmu yang saya berikan. Nanti roadmap ini nanti akan saya bagikan banyak di acara kelas kita yang memang intensif ya. Kenapa berbayar? Bukan apa-apa, kita juga ngeluarin effort ya buat teman-teman, dan ini juga basis pengalaman. Saya juga berkolaborasi dengan Kang Wildan, dan butuh ada tim yang kita bayar juga ya teman-teman. Jadi insya Allah dengan hanya investasi Rp35.000 per formula ini, teman-teman bisa dapat ilmu yang ini benar-benar dahsyat teman-teman. Nah ini roadmap-nya ada 13 step, nanti akan kita ajarkan di marketing roadmap ya, Sekolah Manajer Marketing. Thank you. Saya kembalikan kepada Mas Nurdianto dari Studio 2 Yogyakarta, Bicara ID. Siap, Masya Allah, jazakallah khairan kepada Coach Alfian Rendra yang sudah membersamai kita kurang berapa ya, 2 jam, hampir 2 jam ya. Masya Allah, jangan lupa minum Coach Alfian Rendra. Nanti ada minum. Siap-siap, alhamdulillah ya. Waduh, Masya Allah, luar biasa ya penyampaian beliau tadi tentang menyusun bagaimana menyusun marketing ya, terkait tadi. Ya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sekitar ada 20 menit. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ya ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Silakan. Silakan. Ini kalau dari chat juga bertanya. Apakah materi bisa di-share? Materi insya Allah akan kita share di grup Jumat Berbagi ya, tapi syaratnya ya perlu pembuktian nggak syarat ya, perlu dong ya. Buktinya ke Allah aja. Jadi silakan teman-teman semua untuk memfollow akun-akun media sosial kita ya, terutama di channel YouTube kita bisyara.id ya, dan juga Instagram. Kalau dapat materi PDF pada hari ini ya, teman-teman silahkan update status ya. Waduh. Terserah apa aja update statusnya tentang insight apa yang didapat hari ini. Ya, kita sama-sama berbagi ilmu kepada follower kita, kepada teman-teman Facebook kita ya, gitu. Oke, siap. Ya, jangan lupa ya buat teman-teman semua untuk di follow ya akun-akun media kita. Ini ada pertanyaan singkat, isi database untuk dapat materi itu seperti apa? Nah, ini mungkin pertanyaan Mas Rendra. Jadi teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom meeting ini udah luar biasa nih ya mendapatkan materinya pada pagi hari ini. Tapi agak kurang kalau belum mendapatkan materinya. Nah, ternyata tadi Mas Rendra juga memberikan syarat bahwa untuk mendapatkan materi tersebut harus mengisi database. Nah, database-nya yang seperti apa dan harus bagaimana? Ya, nanti bisa japri Mbak Rini. Tulis nomornya aja Mas Nur di 0 berapa, atau kalau mau nge-save nomor saya ini saya kasih nomor saya 081229886813. Itu nomor saya. Bisa japri langsung. Kalau sudah update status ya, atau nanti japri saya, nanti saya kasih link untuk ngisi form database-nya. Ya. Nanti kalau dari admin Bisyara nanti ketika buka grup gitu ya, lihat partisipannya atau pesertanya itu pasti adminnya itu paling atas gitu ya. Namanya Mbak Rini. Masih jomblo masih. Siap. Gimana, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung kita masih ada waktu 15 menitan sebelum Jumatan di Yogyakarta ini.
kita kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ya, ini ada 80 peserta ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya mungkin sudah paham semua Mas Alfrenda. Barangkali Bapak Ibu sekalian sudah siap memberikan materinya untuk di tim-timnya seperti itu barangkali. Gimana Mas Alfrenda, kira-kira ini tidak ada yang bertanya ya? Mungkin sudah banyak memenuhi isi pikiran ya. Jadi bingung apalagi yang ingin ditanyakan. Ini materinya kurang berarti kalau ada pertanyaan atau udah paham semua, sudah pada mau praktek kayaknya. Tuh ada yang nanya tuh kayaknya. Siapa tuh yang nanya? Itu ada yang nanya. Agar disiplin eksekusi caranya gimana? Itu ada pertanyaan tuh di apa namanya? Oh, itu mungkin melalui direct message ya. Dari saya tidak ada, Mas Ren. Oke. Ya. Siap, langsung saja Mas Renda untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Jadi salah satu kunci disiplin itu adalah melaksanakan yang harus dilaksanakan. Itu kunci disiplin. Jadi memang menarik ini tentang disiplin ini ya, teman-teman. Jadi salah satu penelitian dari Jim Collins dan teman-temannya di tahun berapa ya saya lupa, dia meneliti hampir di 70 negara di seluruh dunia. Di hampir 700.000 perusahaan kalau nggak 7.000 perusahaan. Ya, dia meneliti itu mengambil sampel leader-leader dan juga para kawan. Nah, sampelnya begini, dia menjawab satu pertanyaan. Kenapa sih banyak karyawan itu satu perusahaan itu tidak mencapai goals-nya di akhir sudah punya goals, sudah punya rancangan tahunan, tapi tetap saja di akhir tahun itu tidak pernah mencapai goals-nya. Ternyata setelah diteliti, ternyata kuncinya adalah ya bukan mereka tidak tahu mau kemana atau tidak tahu harus ngapain, tapi ternyata mereka tidak disiplin terhadap eksekusi. Dan eksekusi ini sangat penting. Jadi jembatan ya antara harapan dan kenyataan ya. Ini garis bawah ini quote-nya ya. Jembatan antara harapan dan kenyataan itu adalah eksekusi, action ya. Tanpa eksekusi, ya visi itu hanya sebuah halusinasi. Kayak Edison pernah bilang, visi ya without eksekusi is hallucination. Jadi visi tanpa eksekusi itu hanya halu. Kalau bahasa orang-orang drama Korea sekarang kan halu, hanya halusinasi. Jadi teman-teman harus punya disiplin eksekusi. Makanya Jim Collins mengeluarkan salah satu framework yang dipakai banyak perusahaan seluruh dunia, manajemen modern namanya 4DX. Yang saya kembangkan menjadi 5DX itu. 5 disiplin eksekusi. Nah, disiplin pertama adalah disiplin punya yang namanya goal. Ya. Tadi kan dari awal saya punya disiplin tuh. Goalnya apa? 100 juta per bulan ya bersama tim. Ya, kemudian ada rule of the game-nya. Kalau kita nggak mencapai ini ada reward punishment-nya. Kalau nggak mencapai ngapain? Kalau mencapai ngapain? Reward-nya. Ya. Goal pertama. Goal-nya ini harus yang benar-benar widely important goal. Jadi yang benar-benar ini menggerakkan kita. Ya. Jadi kalau goal ini tercapai, insya Allah semuanya tercapai. Ya kan kalau misalnya kita bisa dapatkan uang 100 juta per bulan, berarti insya Allah goal-goal yang lain kan tercapai. Karena kan kita bikin perusahaan goalnya jelas untuk mendapatkan arifku. Ya, arifku itu apa? Keuntungan. Ya. Berarti nggak salah dong kita punya goal keuntungan. Nggak salah. Malah kalau kita bikin bisnis itu tabaruan, itu nggak boleh. Makanya goalnya harus jelas tuh. Nah, pertama goal disiplin terhadap goal. Goalnya kalau bisa ditulis. Dan ada SPV yang nagih terus tiap hari, yang ingetin terus. Ya. Misalnya contohnya goalnya gimana kalau saya tanya Mas Nur, kan sering tuh saya melakukan yang namanya menagih brutal. Nah, tugasnya leader tuh nagih brutal, yang ditagih jangan baper. Nah, itu dari awal udah di ini. Jadi memang kadang itu kalau kita itu mendisiplinkan diri sendiri susah.
memang harus punya di atasnya SPV. Nah, saya sendiri itu ada yang kontrol, ada yang bikin disiplin. Jadwal saya diatur siapa, Mas Nur? Ada yang ngatur ya jadwal saya ya? Ada yang ingetin jadwal saya ya, Mas Nur ya? Jadi jadwal saya itu dibikinkan Mbak Desi. Dan itu Mbak Desi itu setiap hari ingetin, Pak besok ketemu ini, Pak besok seperti ini. Itu ada yang ngatur. Kenapa? Karena saya sendiri itu kadang tidak tertib. Tidak ada yang nagih. Nah, Mbak Desi ini, orang keuangan saya inilah yang akhirnya disiplin. Karena dia orang keuangan nih, disiplin nih. Disiplin, ingetin gitu. Nah, emang harus ada yang ingetin begitu. Harus ada SPV-nya, harus ada supervisinya. Gitu. Nah, itu disiplin yang pertama, disiplin terhadap goal. Yang kedua, disiplin terhadap lead measure. Lead measure itu apa? Langkah-langkah yang sudah teruji, yang kalau kita laksanakan, goalnya ini akan berhasil. Misal untuk mencapai 100 juta per bulan, saya harus melakukan webinar selama seminggu 3 kali. Ya saya disiplin seminggu 3 kali, saya harus melaksanakan webinar. Saya harus punya database, misalnya untuk dapat 100 juta, saya harus punya 1000 database. Ya sudah, saya akan disiplin punya 1000 database. Begitu, langkah-langkahnya harus jelas dan terukur. Ya. Kemudian disiplin terhadap controlling atau papan scoreboard. Kita harus punya papan scoreboard. Ya. Ya untuk bisa apa? Kita tahu nih skor kita sekarang berapa. Oh kita masih 50 juta. Oh masih 20 juta. Oh masih segini. Nah itu disiplin untuk melihat papan scoreboard itu. Yang terakhir adalah disiplin untuk evaluasi. Nah, itu sih caranya buat disiplin. Melakukan yang harus dilakukan. Siap, Masya Allah, luar biasa. Semoga dengan adanya penjelasan dari Coach Alfian Rendra terjawab ya untuk yang penanya ya. Jadi begitulah adanya. Oke. Ini ada lagi nih. Masih ada beberapa waktu. Oke. Siap. Workshopnya tadi offline atau online. Nah, karena PPKM kita kebetulan online dulu dan ada rekamannya. Dan bisa diulang-ulang sih teman-teman. Nanti juga kita kasih beberapa konsultasi gratis juga. Nah, kemudian program untuk collect data, apa yang sering digunakan? Excel atau apa? Kita biasanya pakai Google Docs, habis itu masukkan ke Excel sih. Nah, dari Excel ini nanti enak, bisa dimasukkan ke tools-tools kayak WeGrab atau WS Pro atau mungkin tools-tools CRM yang lainnya. Jadi Excel ini kemudian bagaimana cara strategi untuk mengkonversi lead menjadi calon buyer. Ada banyak strateginya. Nanti saya kirim sebenarnya. Banyak banget strategi. Salah satunya memang edukasi. Ya, salah satu strategi yang saya gunakan itu memang kita selalu memberikan value. Ya, jadi itu. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan public trust. Public trust itu apa ya? Untuk meningkatkan kepercayaan sehingga konversinya lebih tinggi lagi untuk closing. Ya, jadi kekuatan di edukasi ini sangat-sangat dahsyat sih. Apalagi yang edukasi kita dibersamai orang-orang yang punya public trust, itu konversinya lebih tinggi lagi gitu. Kemudian apalagi nih, oke, untuk startup company bagaimana idealnya tim marketing ya, tadi sudah saya jelasin idealnya mulai dulu dari yang mulai dari yang kecil dulu ya sampai nanti mulai yang besar, intinya begitu ya, disesuaikan dengan target marketnya seperti apa, target pencapaiannya seperti apa. Ya, dan banyak kan startup itu gagal itu penelitiannya di Forbes itu karena mereka menjual produk-produk yang tidak diinginkan dan dibutuhkan market. Nah, kalau teman-teman pengen jualannya laris, jangan jualan produk-produk yang nggak laris. Atau dengan kata lain, jangan jual produk yang tidak market fit, tidak dibutuhkan dan diinginkan market. Jadi jualah produk-produk yang diinginkan dan dibutuhkan market. Itu kunci pertama. Karena di atas winning campaigns atau winning marketing, winning iklan itu adalah winning product. Itu nggak bisa ditolak karena orang beli produk. Ya. Itu winning product ini harus benar-benar produknya itu winning, punya value, ya repeat ordernya kenceng dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak terus ini? Apakah tim marketing mendapatkan gaji tetap setiap bulan? Ya, di tempat saya tim marketing ada 2 penghasilannya. Dari gaji, yang kedua dari jualah komisi pencapaian target. Ya, ada 2 itu di tempat saya bonusnya. Kadang juga ada kejutan-kejutan dari kita, hadiah-hadiah kecil lah gitu.
untuk memotivasi tim. Apalagi? Tanya. Oh, pada Bu Dahlia ya, mau bertanya ya? Ya, silakan. Dalam suatu perusahaan itu kan ada beberapa marketing ya, seperti marketing media sosial, terus kemitraan, dan lain-lain, termasuk konten kreator. Kalau misalkan itu dijadikan satu tugas dalam satu orang, itu bisa efektif nggak ya dalam satu perusahaan? Ya, jadi efektifnya itu sehari ini menurut penelitian, setiap hari orang itu hanya bisa mengeksekusi 3 goal. Jadi kalau bisa waktunya jangan bersamaan. Gitu. Misalnya di jam 9 sampai jam 10 dia menjadi seorang ini. Misalnya mengeksekusi goal mendapatkan database. Di jam segini sampai jam segini itu. Nah, di awal-awal nggak masalah digabung. Cuma nanti kalau sudah jadi, polanya sudah jadi, lakukan split timnya. Karena bagusnya itu full aja. Semakin fokus semakin bagus. Gitu. Tapi kalau di awal-awal nggak apa-apa. Saya juga di awal-awal dulu sebagai CMO, ya content creator, ya sebagai SPV, ya sebagai manager, ya kadang juga making juga, ya awal-awal nggak apa-apa. Cuma jangan keterusan. Karena nggak efektif. Karena hari itu paling kita hanya bisa mengeksekusi 3 goal. Gitu. Ini ada pertanyaan juga, ada diskon nggak Mas ikut seminar? Nah tadi 590, insya Allah buat teman-teman yang memang hari ini mau DP, mau akad dulu, ya bayarnya nanti nggak masalah, ya itu teman-teman dapat diskon deh, kita kasih 500.000 aja, ya silakan teman-teman hubungi Mbak Rini aja atau ke nomor saya, silakan teman-teman join. Itu 2 hari, yang isi juga bukan saya saja, ya. Ada Kang Wildan yang terbukti menjadi master closing properti. Kalau di bisnis properti aja closingannya banter, apalagi di bisnis yang lain, ya kan, jualan mahal aja bisa gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum Kang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita harus menciptakan market atau kita mengikuti market, Kang? Karena kita ketahui kalau kita mengikuti market, ya banyak kita kenal dengan istilah itu red ocean, kita akan berdarah-darah gitu. Kalau dalam filosofinya Kang Wildan kemarin, kita harus menciptakan market, ya kita menciptakan market sendiri yang dikenal dengan blue ocean gitu. Gimana Kang maksudnya? Ya, kalau saya gini, benar sih. Kalau saya cenderungnya bikin ekosistem. Jadi bikin market yang kita edukasi sendiri, bikin market sendiri. Ya, bikin market sendiri itu lebih enak karena mereka sudah trust kepada kita, sudah berengagement kepada kita, sehingga ketika kita jual produk apapun kita akan bisa diserap oleh pasar. Memang bangun market ini juga perlu ditentukan. Market yang lagi hype juga apa? Maksudnya, misalnya nih, kita mau market ibu-ibu anak satu. Sekarang kan yang lagi naik kan market milenial. Lahiran tahun 80 sampai 96. Ini adalah yang daya belinya tinggi. Dan rata-rata kalau lihat properti kemarin sama Mbak Zi ya, di kelas ngopi itu, pembeli properti di level properti mewah yang bagus-bagus, yang 800 juta ke atas, ya, termasuk 1 M ke atas, itu sudah didominasi oleh milenial. Tapi milenial gimana? Milenial yang memang pekerjaannya memang gajinya itu 20-30 juta ke atas. Banyak itu kalau di Jabodetabek. Mungkin kalau di Jogja itu nggak begitu banyak. Cuma kalau di Jabodetabek sana termasuk banyak. Nah kalau saya memang alirannya bangun market. Jadi memang manfaatin market yang sudah ada itu oke. Cuma tetap harus diedukasi untuk keeping market, ya. Keeping market. Kenapa? Karena kita lihatlah Abdurrahman bin Auf itu ya. Ketika kita lihat waktu dia hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan dia ngelihat tuh market udah ada market ya. Marketnya dikuasai orang-orang Yahudi. Kemudian melakukan cipta, akhirnya membeli satu tanah yang akhirnya bikin market sendiri, market Muslim. Nah, kalau saya memang setuju untuk bangun sebuah market, edukasi market sih.
Jadi market yang sudah ada, yang udah potensial, itu kita masukin di kolam kita sendiri. Nah, intinya tadi kan kalau ngomongin market internet kan ada 3 besar. Market Google, YouTube, market Facebook, Instagram, WhatsApp, habis itu marketplace ya. Dari situ ya, itu kita jangan bermain di market itu terus. Saya itu pernah iklan Pak sampai ratusan juta Pak. Jadi hampir mobil satu tuh habis gitu cuma untuk budget iklan toh ya. Nah, itu tuh kan di marketnya orang, di kolamnya orang. Nah, saya bangun kolam sendiri. Ya, dari situ saya masukkan ke kolam sendiri, saya edukasi sendiri, saya bangun trust sendiri, dan itu ketika jadi own traffic itu blue ocean-nya lebih enak memang. Makanya salah satu target saya itu bersama tim itu adalah mengakuisisi 1 juta database pasar syariah. Jadi pasar yang sudah teredukasi untuk produk-produk syariah, yang dia nggak mau pakai riba lagi, mau investasi sesuai dengan syariah, nggak mau investasi di pasar modal, pasar saham, nggak mau investasi di obligasi dan reksadana, obligasinya investasinya ke syirkah dan juga properti syariah, ya, dan juga mau beli produk-produk. Nah, saya memang ngajakin teman-teman di sini kalau mau yuk bareng-bareng. Nah, saya sama Kang Wildan tuh kolaborasi nih, lagi cross market dia sama market saya, kayak saya cross bareng biar 1 juta database ini lebih cepat dapatnya. Saya juga kolaborasi dengan Mas Sabtuari, sempat Sirkah ya, kita 2 kali Sirkah di 2 project dengan Mas Sabtuari itu untuk cross market. Nah, saya ngelakuin kolaborasi itu untuk membangun market saya sendiri dengan cross market. Tadinya saya di marketnya Mas Sabtuari, yang udah di edukasi Mas Sabtuari, marketnya Mas Sabtuari ada yang masuk ke kolam saya dan saya edukasi di market saya. Begitu, Pak. Oke, siap Mas Rendra. Mungkin ini sudah jam 11 lewat ya, sesuai dengan akad kan kita mulai dari jam 9 sampai jam 11 karena di Yogyakarta juga mau masuk sholat Jumat ya. Jadi barangkali kita akhiri ya kelas kita pada pagi hari ini. Bagaimana Mas Rendra? Ya, mengingatkan kembali buat teman-teman, ini ada informasi menarik tanggal 30-31 saya kolaborasi sama Kang Wildan untuk bikin kelas ya marketing roadmap, yang mana saya akan jelasin roadmap-nya dan bagaimana untuk tim apa saja yang dibutuhkan untuk mengakuisisi roadmap ini. Roadmap ini sebenarnya adalah roadmap yang saya kerjakan, framework untuk bisa menuju 1 juta database. Ya, bayangkan teman-teman kalau misalnya nih teman-teman punya roadmap untuk dapat 1 juta database. Misalnya teman-teman punya 1 juta database ibu-ibu anak 1 milenial. Nah, teman-teman tinggal datang ke supplier penjual madu. Mas, saya punya 1 juta database nih, ibu-ibu anak 1 udah teredukasi, ya, database-nya hidup, ya. Mau nggak produk antum saya jualin? Tapi saya belum punya duit nih untuk beli produk antum. Saya jualinnya nanti bayarnya tempo gitu. Nah, itu bisa kita jualin dulu. Kemudian ke supplier baju. Nah, 1 juta database ini bisa teman-teman grab dikonversi ke produk apapun. Nah, makanya itu yang disebut namanya market hub. Nah, itu saya akan memberikan roadmap-nya ada di workshop besok tanggal 30-31 bersama Kang Wildan ya. Wildan, silahkan teman-teman yang join hari ini dapat harga yang super spesial ya, dari 1,5 juta menjadi hanya 500.000 rupiah saja ya. Dan bisa dicicil 2 kali kan aja hari ini. Gitu. Mas Nur, thank you buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng di YouTube channel, dan jangan lupa update status, insight apa, ilmu apa yang sudah didapat hari ini. Kalau bisa tag saya lebih baik lagi. Thank you. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Coach Alfian Rendra yang sudah menyampaikan materi dan sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Usai sudah pertemuan kita pada pagi hari ini di Jumat Berbagi bersama Bisyara.id. Insyaallah kita akan kembali lagi di Jumat Berbagi pekan besok, yang insya Allah pematerinya akan disampaikan Ibu Weni ya. Ibu Weni ini salah satu penulis buku Jago Jualan. Nah,
Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang bingung bagaimana cara jualan agar closing yang banyak, nanti bisa ikut di kelas kita Jumat Berbagi besok. Untuk materi dan untuk rekaman ya nanti insya Allah akan kita share di grup Jumat Berbagi di Syaro 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu tetap terus ya di tempatnya masing-masing karena kita memang nggak kemana-mana. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mari kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, kami dari bisyaro.id, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dan kekurangan, termasuk juga sinyal ya barangkali ya, insya Allah akan kita maksimalkan untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Siap. Ustaz. Ya, waalaikum. Sampai ketemu di Mohon Jumat izin. Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Siap, langsung kita close ya Zoom meetingnya. Sampai ketemu.